Bos, apakah Anda puas? Puas. Hai. Jangan gerak. Sejak kamu masuk tadi, aku sudah curiga. Kau ingin menggunakan siasat kecantikan untuk membunuhku, ya? Memang tidak salah, kau adalah petarung nomor 1 di negeri naga. Terlalu memuji. Kalau kau baca the habit, bisakah kau menahan ini? Oh. Aku ingin melihat apa itu. Lalai. Di mana aku ini? Masih memakai baju kuno. Dan meluka. Gadis-gadis, hari ini aku datang untuk memberikan uang pada kalian. Semua untuk kalian. Pukul dia. Tangkap si pemboros ini. Lari kau. Jangan lagi, Kak. Aku ternyata terlempar ke masa lalu. Dan masuk ke tubuh seorang pemboros. Kakshou, tolong maafkan kakakku. Waktu itu, kakakmu meminjam 100.000 tael dariku. Jika tidak bisa melunasinya dalam 10 hari, terserah aku. Bukannya kakakku hanya meminjam 10.000 tael? Kau tahu apa? 90.000 tael itu bunganya. Dalam waktu sesingkat ini, mana mungkin kami bisa membayar? 100.000 tael untukmu, tolong maafkan kakakku. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. APA Pun. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, kenakan baju ini, bayar aku lihat. Ini baju apa? Mau pakai atau tidak, terserah. Kalau tidak, aku akan menenggelamkan kakakmu. Jangan, aku akan pakai. Ayo, ganti di depan kami semua. Siapa yang berani menyentuhnya? Kalian berani menggunakan hal seperti ini untuk menghina adikku? Kalian tidak takut mati, ya? Bocah, siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap seperti ini? Mau bayar atau... Biar tuan muda kami. Kau ini apa? Berani berteriak di sini? Kau ini siapa? Kurang ajar. Datang, potong tangan dan kakinya. Serang. Bersin melawan, kuah habaisan lu. Masih mau bayar utang? Utang ya harus dibayar, itu sudah hukum alam. Meski 100.000 tael nggak dibayar. Pokok utang 10.000 tael ini harus lu bayar. 10.000 tael ini gue yang bayar. Siapa nih? Sintingnya? Lu siapa sok jagoan? Kamu adalah? Ini kakak GW, jenderal termuda di kerajaan Chu. Qin Xiangyue, Bergler Kanglan. Kessel Barani Mangina. Ampun, Jenderal Changlan. Hamba tidak sengaja. Hamba buta mata tidak kenal yang mulia. Xiao Yang, kasih duitnya, suruh pergi. Ini 10.000 tael. Ambil duitnya dan minggit. Siap. Tunggu, pakai ini dulu baru pergi. Ini kurang tepat deh. Coba nggak pakai.
Hari ini Jenderal Changlan di sini, gua kasih nyawa lu. Lu tunggu aja. Pergi. Dia siapa? Tunengganmu. Paman Yang, pedagang kaya ternama. Tak disangka, kekayaan yang diraihnya dengan susah payah dalam beberapa tahun, dihambur-hamburkan oleh musim penjudi sampai habis. Bahkan peti mati untuk dikubur pun gak ada. Maksudnya apa? Jenderal ini adalah bintang jenderal termuda di kerajaan Chu. Menjaga 16 kota Changzhou, memukul mundur suku Nanman, jasa perang gemilang. Dalam beberapa hari akan menghadap kaisar, diberi gelar jenderal pelindung negara. Sedangkan kamu, pecandu minuman dan judi, menghancurkan warisan keluarga, pemboros tak berguna. Dulu, kalau bukan karena Paman Yang menyelamatkan nyawa ayahku pasti tidak akan dengan keluarga Yang membuat perjanjian pertunangan ini. Jadi, maksudmu semua ini apa sih? Memutuskan pertunangan, Yang Xiao. Jenderal tidak mau bicara lagi. Ini 10.000 tael buatmu. Sudah cukup baik hati. Baik, saya setuju putus tunangan. Tapi, uang 10.000 taelmu itu, bawa kembali saja. Yang Xiao sekalipun miskin, tidak akan menerima bantuanmu. Oh iya, uang 10.000 tael tadi, dalam 7 hari akan saya kembalikan. Berani melawan kakakku, cari mati. Sudahlah. Uang ini sebenarnya ingin kuberikan padamu untuk menebus rumah tua keluarga yang kamu gadaikan. Tapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Kamu tinggal saja di rumah bobrokmu itu, habiskan sisa hidupmu di sana. Kakak, kalau kita punya uang itu, kita bisa menebus rumah tua keluarga yang dilelang 3 hari lagi. Kenapa kamu tidak mau? Uangnya tidak ada artinya. Dengan kemampuanku, tidak sampai 3 hari, aku bisa mendapatkan 10.000 tael. Hah? Kakak, kamu bilang begitu setiap hari, 3-5 kali. Tapi rumah kita tetap saja miskin. Kenapa aku harus bohong? Tunggu, aku akan segera memulihkan kembali kekayaan keluarga kita. Beras dan gula merah. Aku punya ide. Ayo, jangan lewatkan, lihat ini. Bubur gula merah, khusus untuk mengobati sakit haid wanita. Haid adalah hal yang kotor, membicarakannya di siang hari bolong. Tidak pantas. Pak tua itu benar. Menurutku kamu hanya mencari alasan untuk mengambil alih milik orang lain. Kakak, haid adalah urusan pribadi wanita. Tidak pantas dibicarakan di depan umum. Jangan lebay, apa sih urusan pribadi atau tidak? Ini hanya reaksi fisiologis normal wanita. Ini bukanlah si pemboros terkenal di kota ini, Yang Xiao. Biar aku lihat apa yang kamu lakukan. Adik, kamu mencium bau apa? Sangat busuk. Anjing mana yang makan tai dan keluar? Kamu hebat. Sekarang kamu hanya bisa mengoceh saja. Bubur gula merah APA, mengobati sakit haid? Tidak malu. Kamu si pemboros ini. Masih mau belajar berbisnis? Menurutku kamu harus sembuhkan otakmu dulu. Kamu ngerti apa? Aku tidak ngerti, aku hanya tahu 3 hari lagi. Aku akan memenangkan lelang rumah leluhurmu, dan akan kuubah jadi toilet umum. Untuk kebaikan tetangga. Kamu tidak punya malu. Tidak punya malu? Hahaha, kamu benar tidak suka? Shichiraku. Yang Xiao, aku sudah menyelidikimu. Jenderal Changlan waktu itu ingin membatalkan pertunangan denganmu. Sekarang kamu bukan hanya seorang pemboros, tapi juga anjing liar yang dibuang. Tunggu saja, tidak lama lagi kamu akan benar-benar hancur. Nanti, rumah leluhurmu akan menjadi milikku. Dan adikmu juga akan menjadi milikku. Hahaha. Nona. Kamu kenapa? Nona saya tiba-tiba sakit perut, sekarang tidak bisa berjalan. Sakit perut. Kak, dia mungkin sedang datang bulan. Datang bulan. Nah, ini kesempatan untuk beriklan, bukan? Xiao 11, cepat ambil semangkuk bubur gula merah. Oh.
Ayo duduk dulu, duduk dulu. Perutku sakit sekali. Bubur gula merah bisa melancarkan darah dan meredakan sakit datang bulan. Jika tidak efektif, keluarga An tidak akan memaafkanmu. Baik, baik, baik. Terima kasih atas bantuanmu, bubur gula merahmu belum pernah saya dengar sebelumnya. Tapi benar-benar efektif. Julian, bawa uangnya. Tuan, ini 5,000 tael, hadiah castle. Tidak apa-apa. Kalau begitu saya tidak sungkan lagi. Gula merah itu bisa menambah darah. Bubur beras bisa menyehatkan ki, khusus untuk mengobati penyakit rahim dingin wanita. Kamu bisa minum dengan tenang. Sayangnya, para bangsawan masih lebih suka gula hitam keluarga Yo. Gula hitam keluarga Yo. Kak, para bangsawan di kota Yun paling suka gula hitam keluarga Yo, mereka selalu menekan. Gula merah keluargaan. Nona An, saya punya gula yang disebut gula putih. Rasanya lebih enak daripada gula merah dan hitam. Apakah kamu tertarik? Apa itu gula putih? Bisa mengalahkan gula hitam keluarga Yo? Yang Xiao ya? Ada yang melaporkanmu berbisnis tanpa izin. Ikut saya ke kantor Yamen. Saya lihat siapa yang berani menangkapnya. Nonan. Yang Xiao adalah manajer keluargaan, saya. Yang menyuruhnya berdagang, apa kalian punya masalah? Lucu, si pecundang ini kapan menjadi orang keluargaan? Hanya gula hitam keluarga Zhou yang boleh menguasai pasar dengan jahat. Tidak boleh gula merah keluargaan mencari jalan lain. Zhou Jiangliang. Urusan Yamen sibuk, urusan bisnis kalian selesaikan sendiri. Tapi, Nona An, ini kesalahpahaman, saya mohon diri. Pergi. Sekarang kita bisa bicara tentang gula putihmu? Silakan. Coba, saya memasak dengan gula putih, iga asam manis. Hidangan ini tadinya tidak enak, setelah ditambah gula putih. Rasanya halus, cita rasanya meningkat. Jika ada gula putih ini, keluarga An bisa mengalahkan keluarga Yo, kamu beri harga saja. Gula putihnya saya ambil. Kenapa tidak dijual? Tidak. Saya akan menyediakan teknologi untuk rumahmu, tapi saya ingin mengambil 60% dari keuntungan. 60% terlalu banyak, maksimal 30%. Nona An, gula ini langka dan berharga. Aroma gula tidak takut berada di gang yang dalam. Sudahlah, 40% tidak bisa lebih dari itu. Kerjasama yang menyenangkan. Coba lagi. Ini benar-benar lelang terbaik di kota Yun, sangat mewah. Hari ini, kakak akan membawamu melihat dunia. Ayo pergi. Mengemis di tempat lain, ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi. Kami bukan orang miskin, kami adalah keluarga Yang rumah leluhurnya dilelang hari ini. Jadi ini adalah anak yang boros dari keluarga Yang. Kamu berani memukul orang? Meskipun saya adalah anak yang boros dari keluarga Yang. Tidak pantas seorang Buddha seperti kamu berbicara. Xiao 11, ayo pergi. Orang ini, kata-katanya seperti anak boros, tapi sebenarnya sangat licik. Cermin tembaga ini terlalu cepat berkarat dan buram. Jika ada cermin yang tidak pernah berkarat, itu akan bagus. Komandan Wang, Bapak Wali Kota Shang. Membeli rumah rusak ini dengan 200.000 tael. Apakah ini sedikit boros? Atau, apakah rumah ini memiliki sesuatu yang istimewa? Jangan banyak bertanya tentang hal yang tidak seharusnya, urusan Bapak Wali Kota. Tidak bisa sembarangan ditanyakan. Ya. Kakak, uang dari Nona An cukup? Maukah kamu meminjam lagi darinya? Dia ada di belakang. Tenang, kakak punya rencana. Para tamu terhormat, berikutnya yang akan kami lelang adalah rumah tua keluarga yang di kota Yun. Harga awal 20.000 tael, saya tawar 30.000 tael. Saya tawar 40.000 tael, 50.000 tael. Saya tawar 100.000 tael.
Bukankah ini anak boros dari keluarga Yang? Dari mana dia punya uang untuk ikut lelang? Katanya dia tidak punya uang. Dan dia punya banyak hutang judi. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 100.000 tael? Saya bilang, Tuan Yang kita. Lelang ini bukan main-main. Jika kamu tidak bisa membayar setelah menawar. Komandan Wang akan menggendaimu minum teh. Melihat rendah, Xiao 11 buka kotak. Apa yang jadi? Hahaha, kamu anak boros, berani mempermainkan kami. Komandan Wang, tangkap dia dan bawa ke kantor Yamen. Xiao 11, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, maaf, kakak. Aku takut diambil orang. Jadi aku simpan di dalam baju. Ini. Ada yang mau menawar lagi? 100.000 sekali, 100.000 2 kali. Aku tawar 200.000 tael, keluarga Yo akhirnya bertindak. Sudah kubilang si Yo ini. Pasti tidak akan membiarkan si pemboros ini dengan mudah menebus rumah leluhur. Yo, memang benar-benar orang terkaya di Yunceng. Sangat royal. Kakak, 200.000 tael terlalu banyak. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Aku tawar 300.000 tael. Yang Xiao, bilang kamu bodoh dan pemboros. Benar-benar tidak berlebihan. Rumah tua kamu itu, paling mahal 50.000 tael. Hanya kamu yang bodoh, mau membayar 300.000 tael untuk menebusnya kembali. Aku ingin melihat, dari mana kamu dapat 300.000 tael hari ini. 300.000 tael, deal. Silakan bayar. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Hahaha, tidak punya uang ya? Panggil orang. Potong tangan dan kakinya. Kamu tidak boleh menyakiti kakakku. Gadis kecil, kenapa melindungi si pemboros? Nanti kamu sendiri yang terluka. Nonaan, ini urusan Yamen. Meskipun dia anggota keluarga kamu, kamu tidak berhak campur tangan. Kecuali kamu melunasi 300.000 tael itu. Kalian tidak boleh menyakitinya. Nonaan, tolong jaga Xiao 11 untukku. Sepertinya reputasi si pemboros ini akan semakin kuat. Jangan khawatir. Kakak, masih ada cara. Semuanya, aku punya satu benda berharga lagi. Saya yakin kalian pasti tertarik. HMPH, aku ingin melihat trik apa lagi yang akan kamu lakukan. Silakan para nyonya maju dan lihat. Ini cermin tembaga? Bisa membuat orang terlihat begitu cantik dan elegan. Tidak, namanya cermin perak. Bahkan cermin tembaga termahal pun tidak bisa menandingi 1/100-nya. Sangat bagus, penampilannya begitu indah. 10.000 kali lebih baik dari cermin tembaga. Kuma cermin castle yang jelek. Apa yang bisa dibanggakan? Aku juga punya satu. Sudah kubilang, saat aku datang, aku melihat ponsel. Kenapa kemudian hilang? Ternyata dia yang mengambilnya. Benda ini memang bisa memberikan kejutan. Cermin ini memang bisa menerangi. Tapi apakah bisa diproduksi massal? Aku. Tidak bisa diproduksi massal? Apa yang kamu katakan? Duduklah. Aku tetap akan memberimu si kampungan ini. Mari lihat dunia. Singkirkan tangan kotormu. Panggil orang. Agas. Para nyonya. Apa yang disebut gaya bangsawan? Aku akan menamai cermin perak besar ini. Dan kecil ini, masing-masing dengan nama Fan Hua dan Ruomeng. Agar kalian bisa menikmati pengalaman bangsawan. Jika aku bisa setiap hari menikmati pakaian indah di depan Fan Hua. Pikir saja sudah senang. Fan Hua ini terlalu cantik, berapapun harganya, aku mau. Fan Hua 5.000 tael, terbatas 40 buah, Ruomeng 500 tael. Terbatas 400 buah, habis terjual. Aku mau 10 Ruomeng, 10 Fan Hua, aku juga mau. Aku mau 20, aku mau 30, aku mau 8. Para nyonya, silakan bayar.
Hati-hati di jalan, nyonya-nyonya. Kakak, aku tidak salah lihat. Ini berapa banyak uangnya? Sermon perak sudah habis terjual. ITU sampai review tail. 300.000 TL diberikan sesuai jumlah. Tunggu, kurang dari setengah jam, sudah terjual 300.000 TL, kamu ini. Ini tidak mungkin. Xiao 11, kita pergi, kita kembali ke kediaman Yang. Nona An. Ikut. Biarkan kamu senang dulu, apalagi, dua pilar industri keluarga Yang. Sudah aku telan semua, aku tidak percaya. Kamu bisa menang melawanku. Seorang penunggang kuda membawa senyum selir, tak ada yang tahu itu buah leci. Leci dari Lingnan ini memang enak. Kakak, hidak bake, belas yang kedai bubur keluarga kita. Sudah disita oleh pemerintah. Oh begitu? Mari makan leci dulu. Ini waktu seperti apa, kamu masih sempat makan leci? Pasti ini ulah keluarga Yo. Di mana Zhou Jiangliang? Pertama merebut restoran kita, lalu tempat pencelupan. Menjadi salah satu dari 3 keluarga pedagang terbesar di kota, sekarang bekerja sama dengan pemerintah. Mengurus jalur keuangan kita. Sungguh tidak tahu malu. Baiklah, kita juga buka tempat pencelupan di pusat kota. Kamu cari, buka di lantai 2. Tapi sekarang keluarga Yo mengincar kita. Lagi pula kita tidak punya keunggulan kompetitif. Aku takut mereka akan mengganggu lagi. Ah tenang, kakakmu punya cara. Coba lagi. Bagaimana, bubur gula merah ini efektif, kan? Memang, rasa sakit di perutku berkurang banyak. Orang yang membuat bubur ini patut dihargai. Bukan hanya itu saja. Ini adalah cermin perak buatannya, dilelang. Diambil habis oleh para wanita kaya, dan sekarang di kota ini. Banyak bangsawan yang ingin membelinya tapi tidak bisa. Karya seni seperti ini pasti sangat indah. Orang ini pasti memiliki banyak bakat. Hari ini toko barunya dibuka, bagaimana kalau kita pergi bersama? Sekalian kamu bisa berkenalan, siapa tahu nanti. Bisa berguna untukmu. Baiklah, Sekarang uang di rumah habis semua. Semoga kakak bisa berusaha keras. Untuk membangkitkan kembali usaha pewarnaan keluarga. Tuan, uko saya. Tuan, uko saya. Hei, jangan buru-buru, satu persatu. Ayo. Ukur saya. Hei Xiao 11, cepat bantu kakak mengukur, ayo. Kakak, awalnya aku pikir kamu akan serius berbisnis. Tidak boros lagi, tapi sekarang sepertinya kamu sama sekali tidak. Habiskan uang untuk apapun itu, kamu hanya mencari tempat baru. Entah bersenang-senang. Hei. Tunggu sebentar ya. Hei. Hei Xiao 11, kenapa kamu, Nona An? Kakak bilang mau buka usaha pewarnaan, lalu aku memberikan semua uangku padanya. Dia sama sekali tidak membuka usaha pewarnaan. Dia memelihara wanita di luar APA Academy? Kamu. Xiang Yue, Kalian Kino? dia adalah si pemboros yang bertunangan denganku. Oh, ternyata dia. Yang Xiao, aku pikir kamu akan sadar dan berubah. Tapi ternyata kamu semakin boros, tindakanmu sekarang. Sama saja dengan mutikari di rumah bordil. Hei, Jenderal Qin, kamu harus jelas, aku membuka toko kain. Bukan rumah bordil. Para gadis itu adalah karyawanku. Toko kain mana yang mempekerjakan begitu banyak wanita? Yang Xiao, kalau ini toko kain, mana barangmu? Nanti kalian akan tahu. Hei, tamuku datang. Xiao Yang, aku datang karena undanganmu. Mengundang semua orang terhormat di kota ini. Hanya untuk mendukungmu, ya? Kami sangat menyukai cermin perakmu. Semoga barang di tokomu tidak mengecewakan kami. Dua nyonya, tenang saja, pasti kalian puas. Para nyonya, jangan tertipu oleh omong kosongnya. Kenapa kamu lagi, lalat busuk ini? Camel. Hari ini, aku tidak akan berdebat mulut denganmu. Yang Xiao, karena ini adalah toko kain. Bisakah kamu mengeluarkan sepotong kain, Yo? Toko seperti ini di kota Yun tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kalau bicara soal tenun, harus toko kain keluarga Yo. Anak boros tetap anak boros, mana bisa mengerti bisnis. Di bawah nama keluarga Yo, ada 3 bengkel dengan 100 pekerja, bisa menyediakan kain untuk seluruh kota. Keluarga bangsawan, sedangkan bengkelmu, pekerjanya? Xiao 11, pekerja tenun yang kalian rekrut di mana? Pekerja tenun yang berpengalaman, tidak ada sama sekali.
Aku sebenarnya ingin memberitahu kakak, tapi dia sudah buka toko lebih awal. Itu tidak baik, toko kain keluarga Yo di kota Yun sangat besar. Mereka sedang menolong. Terburu-buru, sombong, dan tidak tahu apa-apa, pada dasarnya tetap anak boros. Yang hanya bisa menghabiskan harta. Ah, tokoku tidak membutuhkan pekerja tenun. Hahaha, para nyonya, dengarkan apa yang dia katakan. Dia bilang buka toko kain tidak butuh pekerja tenun, hahaha. Sepertinya dia menganggap kita semua seperti anak 3 tahun. Aku dan Naonya Wang sudah susah payah mengumpulkan para sosialita. Kalau kamu merusak muka kami di kota Yun, jangan harap bisa berbisnis lagi. Ah, dua nyonya, tenang saja, aku mengundang kalian ke sini. Pertama, untuk menyaksikan pembukaan tokoku. Kedua, ingin menunjukkan kepada kalian senjata rahasia toko kain keluarga Yang. Ayo, bawa ke sini. Apa ini? Nyonya Wang, ini adalah penemuan baruku. Mesin tenun, ini bisa menggantikan pekerja untuk memproduksi kain. Aku tanya, berapa harga mesin tenun ini? Tidak apa-apa memberitahumu, satu mesin 100 TL. 100 tael, hahaha, 100 tael. Cukup untuk membayar 10 pekerja selama setengah tahun. Mesin tenunmu ini bisa menghasilkan berapa? Menyebutmu anak boros, itu terlalu tinggi. Kamu bilang uangnya habis, ternyata begitu caranya menghabiskan. Tidak mungkin, orang ini licik. Pasti masih ada trik lain. Kalau begitu aku tanya, 10 pekerja, sehari bisa menghasilkan berapa kain? Setidaknya 10 potong kain. Mesinku ini, dalam 1 jam bisa menghasilkan 60 potong. Dan semua orang bisa mengoperasikannya, kamu memelihara banyak orang. Untuk apa? Tetap saja kalah olehku. Tidak mungkin, kamu berbohong. Ibu Li, mau mencoba? Benar-benar ajaib ya? Silakan. Di sana, coba seperti ini. Dalam sekejap, bisa menghasilkan begitu banyak kain, teksturnya 10 kali lebih halus daripada yang dibuat pekerja. Jadi begini, dengan mesin tenun ini, kita tidak perlu pekerja lagi. Tidak mungkin. Meskipun kamu punya mesin tenun ini. Apa gunanya? Keluarga Yo punya 36 formula pewarna. Sudah memonopoli seluruh. Sudah tahu kamu akan bilang begitu. Ayo, para gadis. Giliran kalian tampil. Para tamu terhormat, pakaian yang dipakai para gadis ini adalah produk baru toko kami. Dan setiap potongannya adalah pesanan pribadi. Ibu Li, kamu tinggi. Cheongsam ini paling cocok untukmu. Warnanya cantik sekali, jauh lebih bagus dari US Textile. Jauh lebih baik. Ibu Wang, kamu mungil, pakai yang ini. Lebih terlihat bersemangat. Pewarnaan sebaik ini baru pertama kali saya lihat. Bagaimana? Saya tidak hanya menciptakan pewarna baru, tapi juga membuatnya menjadi produk. Masih tidak percaya? Perkia APA, semuanya memamerkan dada, menggoda. Ini bukan toko tekstil atau rumah bordio? Sangat tidak bermoral, merusak tatanan sosial. Bilang kamu bodoh itu masih terlalu baik. Siapa bilang? Cantik pasti tidak bermoral? Para hadirin, saya meminta para gadis ini berdiri di sini. Bukan untuk mencari perhatian, tapi ingin memberitahu kalian. Setiap wanita, kalian semua bisa menjadi cantik. Mungkin di rumah, mengurus suami dan anak, atau mungkin sibuk bekerja di luar, tapi saya ingin memberitahu kalian. Kalian harus berani melepaskan diri dari belenggu tradisi. Dan hidup sebagai diri sendiri. Bosnya keren, saya jadi jatuh cinta. Siapa yang tidak? Orang secantik ini, bagaimana bisa tidak dicintai? Saya menikah dengan keluarga Li, mengurus suami dan anak selama bertahun-tahun, tidak pernah ada yang bilang saya bisa hidup sebagai diri sendiri. Kenapa? Mata saya berkekakak. Benarkah ini kata-kata seorang pemboros? Dia seperti berubah menjadi orang lain. Toko tekstil yang tidak akan pernah menggunakan pandangan sempit untuk mengkritik pakaian wanita. Siapa bilang seksi pasti menggoda? Beberapa orang matanya kotor. Lihat apa saja pasti kotor. Jangan banyak bicara. Apa yang jaga katakan tidak benar? Benar juga. Mulai hari ini, hanya karena kata-katamu, keluarga Li tidak akan membeli satupun kain dari toko kain Yo. Hei, Nyonya Li. Keluarga Wang juga begitu, mulai sekarang tidak akan membeli kain dari Yo.
Keluarga Bai juga, begitu juga keluarga Liu, keluarga Zhang juga. Saya, Semoga kamu bangkrut dengan bahagia. Tuan Zhou. Tuan Zhou, Tuan Zhou, Tuan Zhou. Kakak, baru sehari, kamu sudah untung 1 juta tael. Baru 1 juta saja, mari, ikuti ini. Habiskankan semuanya. Susah payah dapat 1 juta tael, langsung kamu habiskan. APA? Habiskan 200.000 tael untuk bahan baku? Bahan baku apa itu? Habiskan 100.000 tael. Minta MA Bocai, orang paling berbakat di kota Yun, jadi duta. Kakak, dengan cara kamu ini, 1 juta tael ini, tidak akan bertahan beberapa hari. Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena menemukan celah. Bahkan 1 juta tael, masih jauh dari menyelamatkan keluarga Yang. Bicara terus, apa yang saya ajarkan? Kapan pernah gagal? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Saya kenal MA Bocai, orang paling berbakat di kota Yun. Dia menganggap uang dan kekuasaan sebagai sampah, hanya fokus pada buku suci. Pasti tidak akan jadi duta untukmu. Benarkah? Aduh, MA Bocai. Mari minum. Nona An, ternyata kamu di sini. MA Bocai, kenapa kamu datang? Saya dengar ada orang boros terkenal di kota Yun buka toko. Jadi saya ingin melihat keramaian. Kamu orang boros itu? Benar, saya sudah lama mendengar nama besar MA Bocai. Mari, hari ini kita harus minum. Maaf, saya tidak minum alkohol. Mabok hai ini, bukan tidak minum alkohol. Tapi tidak minum dengan orang yang dia pandang rendah. Aduh. MA Bocai, saya belakangan ini sangat bingung. Sebagai orang paling berbakat di kota Yun, bisakah Anda membantu saya? Hanya nama saja, Tuan Yang. Apa yang ingin Anda tanyakan? Sekarang uang tidak ada artinya bagi saya. Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Hidup adalah proses mengejar terus-menerus. Ah. Jangan hanya karena dapat sedikit uang. Uang sebanyak ini. Cuma uang receh. Memang uang receh. Sekarang ini zaman sudah berubah. Orang-orang sudah terbutakan oleh uang dan ketenaran. Saya ingin menggunakan puisi untuk membersihkan ketamakan dan obsesi terhadap kekuasaan. Dynasty Chu. Membutuhkan orang seperti Tuan MA. Untuk menyadarkan orang-orang. Nona An terlalu memuji saya. Bagaimana penjualan tiket puisi Tuan MA? Bagaimana penjualannya? Hei, itu tidak ideal. Tidak bisa tenang belajar. Saya akan mendukung Tuan MA sekali lagi. Saya akan menggunakan emas yang sangat biasa ini untuk menyadarkan saya. Menurutmu, bisakah? Bisa, sangat bisa. Maka harus didukung sekali lagi. Ambil ini. Tuan Yang. Sejak saya masuk, saya melihat Tuan yang berbeda dari yang lain. Aduh, iya. Saat ini, sulit menemukan teman sejati. Hahaha. Saya minum dulu. Aduh, baik-baik, hahaha, baik. Tuan muda, cepat pikirkan cara. Aduh, kenapa panik? Sekarang seluruh kota Yun dipenuhi dengan iklan toko kain Yang. Bisnis toko kain Yo hampir habis. APA. Tidak hanya itu, Komandan Wang. Komandan Wang, silakan duduk. Yang Xiao juga menghabiskan banyak uang untuk membeli gedung Zui Xiao. Sepertinya dia benar-benar ingin merebut 2 perusahaan besar yang kembali. Tidak disangka, dalam 10 hari, si pemboros ini bisa tumbuh sejauh ini. Jangan buru-buru. Gubernur akan membantumu. Langkah kedua untuk balas dendam, merebut kembali harta keluarga. Selanjutnya, hancurkan restoran keluarga Yo. Kakak, uang di rumah hilang lagi, kurang 800.000 tael. Oh. Saya membeli sebuah restoran, gedung Zui Xiao di tepi sungai. Kamu Didepu. Restoran itu selalu sepi. Makanya pemiliknya ingin menjualnya. Tidak ada restoran yang tidak menghasilkan uang, hanya orang yang tidak bisa mengelolanya. Itu adalah restoran dengan lalu lintas orang terbanyak, begitu berkembang. Bisa jadi akan memicu kelompok industri. Yang Xiao, bisakah kamu melihat kenyataan? Soal restoran, tidak ada yang bisa menyaingi keluarga Yo di seluruh kota. Koki terkenal ada di sana, dengan apa kamu mau melawan mereka, kakak? Keluarga kita baru saja mulai stabil. Kamu sudah mulai boros lagi. Sudah kubilang, kalian berdua tidak akan mengerti. Nanti, kalian akan tahu, restoran itu.
Pasti akan menghasilkan banyak uang. Oh ya, tadi aku meneliti beberapa menu baru, kalian coba. Pelayan, hidangkan. Kakak, bisakah kamu jangan main-main? Apa baunya enak sekali? Aroma ini belum pernah kucicipi sebelumnya. Coba, ini menu baru yang kukembangkan. Belum pernah makan daging selezat ini. Dan tahu ini, panas, pedas, leleh di mulut. Enak kali. Sekarang, kalian percaya restoranku bisa sukses, kan? Makanan modern, warna, aroma, dan rasa sempurna. Ambil beberapa menu, semuanya istimewa, memikat perut kalian. Mungkin tidak sulit. Laporan Tuan Muda, Gubernur akan datang ke Yuncheng malam ini. Wali Kota Zhang Yuncheng juga memilih Zui Xiaolou sebagai tempat perjamuan. Apa? Gubernur datang, wali kota Zhang memilih restoran terbaik. Kenapa memilih Zui Xiaolou yang baru buka? Pasti keluarga Yo yang berbuat licik, karena rencana jahat mereka gagal. Mereka menggunakan cara terang-terangan. Dengar-dengar gubernur ini sangat pemilih soal rasa. Dulu ada koki yang masaknya terlalu asin. Tangannya langsung dipotong. Kakak, kita tidak menerima pesanan ini. Kekayaan dicari dalam bahaya, karena keluarga Yo dan wali kota Zhang mendorong kita ke lubang api, kita akan mengambil keuntungan dari api. Para hadirin, Yang Xiao, wali kota terus memuji Anda sepanjang jalan. Muda dan berbakat, Zui Xiaolou yang Anda buka. Juga restoran nomor 1 di Yuncheng, dengan banyak hidangan lezat. Saya juga datang karena reputasinya. wali kota terlalu memuji saya. Para hadirin tunggu sebentar. Hidangan lezat akan segera datang. Si bodoh boros ini, sudah diambang kematian. Masih merasa bangga. Kakak, tidak baik. Semua orang di dapur sudah kabur. Apa? Aku akan mencari koki dari tempat lain, tapi semuanya menolak. Sepertinya semua orang kalau mereka berkata bersatu untuk mengisolasi Zui Xiaolou. Hanya keluarga Yo yang bisa merencanakan konspirasi seperti ini. Yang Master, kapan makanan lezat ini akan disajikan? Jangan biarkan gubernur menunggu terlalu lama. Kak, makanan akan segera disajikan. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, kita hanya bisa mencoba yang terbaik. Ayo. Xiao 11, aku butuh kamu pergi ke pasar. Cari bahan-bahan ini, harus cepat. Nonan, aku butuh kamu menggunakan sumber daya keluargaan. Cari barang-barang ini, harus cepat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bagaimana Zui Xiaolou melayani tamu? Bahkan tidak ada pelayan, apakah tamu-tamu terhormat ini dibiarkan begitu saja? Para bangsawan, makanan yang baik tidak takut terlambat, tapi sebelum itu, saya telah menyiapkan sedikit hiburan untuk para bangsawan. Para gadis, Dad and Gubernur, Bupati, apakah kalian puas? Puas, hahaha. Kami datang untuk makan. Apa gunanya kamu melakukan ini? Apa gunanya? Awalnya saya ingin memberikan sedikit hiburan untuk para bangsawan. Kalau begitu, mari kita lakukan. Karena semua ada di sini, mari kita lakukan sesuai dengan aturan Anda. Baik, musik, tunjukkan bakatmu. Sudah selesai? Gubernur, Anda harus sering datang ke restoran ini. Setiap hari ada bakat baru. Bagus, kamu benar-benar mengerti hati saya, Xiao. Tidak bisa membiarkannya mendapatkan pujian dari gubernur lagi. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini, mengerti? Buruk, para bangsawan, dapur Zui Xiaolou. Sama sekali tidak ada orang. Berani, kamu berani menepuk gubernur. Berapa kepala yang kamu miliki untuk dipenggal? Yang Xiao. Sebelum pesta, saya sudah menjelaskan dengan jelas, sepertinya. Kamu tidak menghormati gubernur.
Saya butuh penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, kamu sedang mempermainkan saya. Gubernur, dia benar-benar memperlakukan Anda seperti ini. Benar-benar tidak tahu aturan. Saya usulkan segera menyelidiki Zui Xiaolou dan melarang semua bisnis keluarga yang sebagai contoh. Governor, Zhou Jianliang benar sekali. Pemerintah juga akan segera bertindak, Komandan Wang. Bawahan siap, tahu apa yang harus dilakukan? Bawahan akan segera menyelidiki hal ini. Gubernur, pesta harus dilanjutkan. Silakan pindah ke US Restaurant. Dalam situasi ini, hanya US Restaurant yang bisa disebut restoran nomor 1 di kota Yun. Governor, silakan. Makanannya sudah datang. Panci yang Anda minta juga sudah datang. Berani sekali, Yang Xiao, kamu menghidangkan daging mentah. Apakah kamu ingin gubernur makan daging mentah? Gubernur, jangan terburu-buru. Hari ini, saya akan membuatkan hidangan spesial untuk Anda. Chuan Chang, apakah dia benar-benar sudah siap? Hanya omong kosong. Lihat saja, sebentar lagi dia akan ketahuan. Wangi sekali. Gubernur, silakan menikmati. Wangi tapi tidak berminyak, berminyak tapi tidak nek. Tak disangka, potongan daging biasa bisa dimasak seperti ini. Luar biasa. Apakah hidangan ini ciptaanmu? Benar, saya menyebutnya barbecue arang. Menggunakan panas tinggi dari arang untuk memasak daging, mempertahankan aroma asli daging. Dengan saus celup, rasanya jadi berbeda. Saya sudah mencoba banyak barbecue, tapi belum pernah mencoba barbecue yang begitu halus dan berasa seperti ini. Rasanya Terrace Turnjiang. Bake, Penguo Miao, atas nama saya. Berikan plakat emas kepada Zui Xiaolou, tulis restoran nomor 1 di 9 provinsi. Baik Tuan. Terima kasih atas kebaikan Gubernur. Gubernur jangan. APA, kamu punya pendapat? Saya tidak berani, hanya saja saya pikir. Barbecue arang ini memang unik, tapi bukan satu-satunya. Sepanjang sejarah, restoran terkenal di dunia selalu memiliki hidangan andalan yang bisa mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Dan bukan hanya sekedar memodifikasi hidangan orang lain. Kamu juga punya poin yang bagus. Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa mengubah yang biasa menjadi luar biasa? Saya bisa memasak semua hidangan di dunia ini. Oh, benarkah? Jika kamu benar-benar sehebat itu, coba buat makanan dari serangga sungai di luar sana. Dan biarkan semua orang mencobanya. Perni? Serangga itu jelek, ganas, pasti mengandung racun. Bagaimana mungkin bisa dimakan? Saya pernah disingkat sekali, sekarang siap melihatnya. Saya langsung menjauh. Saya tidak mau makan itu. Serangga sungai? Bukan mungkin. Kakak, ini dia serangga sungai itu. Hati-hati jangan sampai dicapit. Ini monster yang kalian bicarakan? Wah. Ini raja makanan malam. Ini keberuntunganku. Tuan Yo, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya menang, kamu harus menyerahkan semua rumah makanmu kepada saya. Baik, saya setuju. Tapi bahan makanan yang kamu buat harus membuat para pejabat rela mencicipinya. Jika tidak, rumah leluhur keluarga yang dan toko kain, semuanya akan menjadi milikku. Kakak, jangan terpancing olehnya, Yang Xiao. Tidak ada yang akan makan serangga ini, kamu tenanglah. Saya bilang bisa, pasti bisa. Kenapa takut padanya? Hari ini adalah hari untuk membangun kembali keluarga kita. Hahaha, hari ini saya akan melihat bagaimana kamu mati. Para pejabat, tunggu sebentar. Lobster pedas, datang. Hei, kalian berdua coba, sangat enak. Makanlah, jika kita tidak mau. Tidak ada yang mau membantunya.
Kamu jangan berpura-pura lagi, tidak ada yang akan bermain sandiwara denganmu di sini. Bagaimana? Ini terlalu enak. Satu lagi. Aromanya memang harum. Gubernur, Anda juga coba. Baik, gubernur juga akan mencoba. Luar biasa. Saya belum pernah makan yang sena ini. Gubernur saja tidak takut, kenapa kita harus takut? Aromanya memang menggoda. Saya juga akan mencoba. Saya tidak tahan lagi. Di dapur masih ada, kalian makan pelan-pelan. Hei, Tuan Zhang. Rasanya lumayan, Tuan Yao. Orang yang mendukung masakan saya sudah lebih dari 90%. Apakah kamu harus menyerahkan rumah makanmu kepada saya sekarang? Tidak bisa. Ini adalah dasar keluarga Yao. Mau lari? Aduh. Cepat kembali untuk membalut luka. Hei, kamu kalian. Minum lagi 1 gelas. Orang-orang sudah pergi. Minum apa lagi? Ayo. Minum. Awalnya saya pikir dia anak yang boros, tapi ternyata hartanya malah semakin bertambah. Saya tidak melihat apa-apa, kalian lanjutkan. Hei, bukan seperti yang kamu pikir, kembali. Panas sekali. Otot perutmu keras dan kuat. Bagian yang paling keras tidak di sini. Lapor, Tuan Muda, obat bius sudah mulai bekerja. Baik. Hari ini, si pemboros sialan ini, aku akan menghabisinya sendiri. Memotongnya menjadi 100 potong pun, takkan cukup menghilangkan kebencianku. Tapi, Tuan Muda, di hari pertama pembukaan gedung minuman Zui Xiao, ada yang tewas. Orang-orang pasti akan mencurigai keluarga Yao. Cekat APA, pakai otakmu yang seperti babi. Kalau bukan karena perintah dari Bupati Zhang, berani aku melakukan ini? Ayo pergi. Wah, Yang Xiao, sehebat apapun kau, di hadapan kekuatan mutlak, tetap tak berdaya. Dulu, ada kekuatan misterius yang diam-diam membantu keluarga Yao membunuh ayahmu. Hari ini, kau juga takkan bisa lolos dari takdir ini. Sampai di bawah sana, jangan benci aku. Jangan bergerak, pisauku ini sangat tajam. Aku jelas sudah memasang asap bius, kenapa kau sama sekali tidak terpengaruh? Mau tahu? Kalau begitu, katakan padaku. Kenapa Bupati Zhang mengirimmu untuk membunuhku? Dan kebenaran di balik tragedi keluarga yang dulu. Aku punya orang di belakangku, si pemboros sialan ini. Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Kalau kau masih keras kepala, lain kali. Yang kuperas bukan lagi tanganmu. Kau jangan terlalu emosi, aku akan bicara. Semua yang terjadi di gedung minuman itu, semuanya adalah rencana Bupati Zhang. Apa permusuhan dia denganmu? Aku juga tidak tahu. Siapa sebenarnya kekuatan misterius di belakangmu itu? Waktu itu, mereka hanya bilang mau membantu, tidak mengungkapkan identitas.
Kakak Yang, tolong kasihani aku, biarkan aku pergi. Oh. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi, wah. Melawanmu, aku bersumpah. Baik. Pergi sana. Terima kasih banyak. Kau tidak punya etika bela diri. Belajar darimu. Kau membunuhnya. Dia mau membunuhku, apa aku tidak boleh membunuhnya? Nona An. Selanjutnya, ini akan menjadi pertarungan antara aku dan Bupati Zhang. Kau sebaiknya menjauh sedikit. Aku sudah menjadi wanita milikmu, bagaimana bisa menjauh? Kalau kau mau melawan Bupati Zhang, hanya ada satu pilihan, temukan bukti korupsinya. Oh, jadi apa rencanamu? Bupati Zhang sudah berkuasa di kota Yun selama bertahun-tahun, akarnya sangat dalam. Kalau mau melawannya, sepertinya hanya ada satu cara. Pura-pura bodoh dan menghabiskan harta. Lalu, bagaimana caranya agar Zhang Zifu percaya? Selanjutnya, tergantung pada penampilanmu. Yang Xiao, Tuan. Zhou Jianliang Daipuna. APA. Zhou Jianliang meninggal. Benar, Tuan. Menurut kabar yang diterima, Zhou Jianliang dan yang lainnya sedang hampir berhasil. Tapi Daipuna Ola Ali yang dibawa Enlon. Bagaimana dengan Yang Xiao? Dia terluka parah. Sedang istirahat di tempat tidur. Apakah ini jebakan dari si anak itu? Dia lisik. Jika dia benar-benar siap. Pasti dia tidak akan terluka sebagai pera. Hanya bisa dikatakan, Zhou Jianliang kurang beruntung. Karina Zhou Jianliang meninggal secara tiba-tiba, pasti tidak akan terungkap. Akila dalang di balik ini semua. Ayah, seperti burung camar dan kerang bertengkar. Nelayan Yalan Heng, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ada satu trik lagi. Baik. Nyonya Wang, Nyonya Li, ada apa? mungkin kedepannya, kami tidak bisa lagi membeli barang dari toko kainnya. Kenapa? Masalah kualitas atau desain? Suami saya, entah dari mana dapat kabar. Katanya pewarna kain toko kalian beracun, pakai bisa sakit. Tidak mengizinkan kami membeli lagi. Benar? Suami saya juga bilang begitu. Kenapa mereka bilang begitu? Kain kami jelas bagus. Pokoknya, kamu harus hati-hati. Saya rasa ini tidak sesederhana itu. Kakak, mereka terlalu jahat. Jika keluarga bangsawan ini tidak membeli kain kita, bisnis toko kain kita paling tidak akan turun 70%. Mungkin lebih dari itu. APA maksudnya? Tidak baik. Tuan muda, Nona, tamu di restoran Zui Xiaolou. Setelah makan udang kita, semuanya keracunan dan jatuh. Sekarang semua sudah dibawa ke rumah sakit. Apa? Zhang Zifu, apa maksud Anda? Tamu makan udang dari tempat Anda, lalu jatuh pingsan. Untungnya dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Dengan kualitas makanan di Zui Xiaolou, pemerintah tidak akan menangkap dan memenjarakan Anda, itu sudah sangat baik. Kenapa bisa seburuk ini? Yang Xiao, kantor ini sebenarnya tidak ingin menutup tempatmu, Zui Xiaolou, tapi masalah keracunan ini. Seluruh kota Yun sudah melihatnya. Sebagai pejabat, aku terpaksa melakukannya. Pergi. Bagaimana ini, kakak, toko minuman dan toko kain keluarga kita mengalami pukulan berat. Ah, hidup itu harus lebih santai. Ayo kita minum. Ah kakak, sudah waktunya seperti ini, kamu masih mau minum? Ayo pergi. Eo. Cepat, bagaimana dengan tempat itu? Apa? Pertama kali kamu benar-benar diberikan pada si pemboros itu. Seharusnya, aku yang mengambil pertama kalinya. Ah Xianyu, dia sebenarnya sangat setia. Pemboros dan playboy, itu hanya topeng saja, ya? Tapi aku selalu merasa dia. Nona An, cepatlah nasihati kakakku, apa yang terjadi? Kakakku ada di sana. Ah, kalian datang?
Cepat duduk di sana, cepat duduk di sana. Menghadapi sedikit kesulitan, langsung tenggelam dalam minuman dan wanita, bersembunyi dan lari. Benar-benar tidak bisa dibantu. Kakak, pulanglah denganku, kita bisa melewati masa sulit ini bersama. Sekarang kamu kembali ke jalan yang benar, jenderal ini masih bisa membantumu. Jika kamu tetap keras kepala, maka jangan salahkan aku. Aku bukan sedang bersenang-senang, aku di sini untuk mencari uang. Mencari uang di rumah bordil. Benar-benar tidak masuk akal. Kakak, kamu mau dengar apa yang kamu katakan? Coba kamu jelaskan, bagaimana caranya? Lihatlah wanita ini akan menunjukkan. Para tamu sekalian, hari ini adalah acara sastra di Baihualou kami. Jika puisi yang dibuat oleh para tuan muda bisa mendapatkan apresiasi dari tamu terhormat kami akan membelinya dengan harga tinggi. Sebagai lirik lagu terkenal. Hanya beberapa puisi, lihat aku. M. Abocai ini adalah seorang sastrawan terkenal di kota Yun. Puisi yang dia buat pasti bisa dijual dengan harga bagus. Coba tebak berapa harganya, tidak tahu. Katanya ada orang penting yang akan membeli. Ah Emma Bocai, puisi yang baru saja Anda buat. Ada tamu terhormat yang ingin membelinya dengan 30.000 tael, apakah Anda setuju? Bisa. Oh. Satu puisi bisa dijual 30.000 tael, ini benar-benar luar biasa. Kamu tahu apa? Ini hanya harga puisi tingkat atas. Kalau ini puisi wares in dunia, harganya pasti lebih dari 100.000 kan? Kamu mau cari uang dengan jual puisi? Kakak, kamu aja hampir buta huruf. Mana bisa bikin puisi? Kamu benar-benar bisa bikin puisi. Wahai hadirin, adakah lagi sastrawan yang berkenan naik panggung mencoba? Aku yang coba. Ini kan anak muda keluarga yang pemboros? Dia juga bisa bikin puisi? Bisa apa dia? Gue rasa dia bahkan nggak bisa baca. Beberapa huruf. Tengke-tengke keluarga yang beberapa hari lagi kolaps. Mungkin hampir bangkrut lagi. Masih aja dia datang ke tempat beginian, foya-foya. Benar-benar nggak bisa diselamatkan. Kamu mampu nggak sih? Kalau kamu bisa bikin puisi, kepala gue lo potong buat jadi pispot. WKWKWK. Angin berhenti, debu wangi, bunga telah layu, hari sore malas menyisir. Sebelum bicara air mata sudah mengalir. Dia bisa menulis kalimat seindah ini? Konon di sungai ganda musim semi masih baik, ingin juga menyusur perahu. Hanya khawatir perahu kecil di sungai ganda. Lanjutannya? Iya, kalimat terakhirnya apa? Kalimat terakhir ini agak susah dibayangkan. Butuh sedikit uang untuk bisa memikirkannya. Nggak tahu malu, benar-benar bejat. Gue bayar 100.000 tael. Nggak boleh, 100.000 tael terlalu sedikit. Dasar lo serakah banget sih. Udah dapat 100.000 tael, mau apa lagi? Puisi gue kalau sudah keluar, jadi karya legendaris. Cuma 100.000 tael. Mau dipakai beli karya legendaris gue? Kalau kamu bisa bikin puisi lagi dengan level yang sama, gue bisa bayar 1 juta tael. Oke. Jangan muluk dulu, puisi seperti ini. Dapat satu saja sudah sangat langka. Mau bikin puisi kedua dalam waktu sesingkat ini. Lo benar-benar mengada-ada. Kalau gitu lihat baik-baik. Teratai merah wangi memudar, jamur giok musim gugur. Melepas jubah sutra dengan lembut, naik perahu sendirian. Siapa di awan kirim surat brokat? Saat burung terbentuk formasi, bulan penuh menara barat. Bunga jatuh sendiri, air mengalir sendiri, satu jenis rindu, dua tempat kegelisahan. Perasaan ini tak bisa dihilangkan. Terrace? Kalimat terakhirnya? Kok hilang lagi? Bayar dulu baru selesai. Orang, bawakan 2 juta tael uang kertas untuknya. Kalimat penutup baris pertama adalah, tak sanggup memuat banyak kesedihan.
Hanya takut perahu kesel di sungai Shuangshi tak mampu menanggung budget banyak kesedihan. Kalimat terakhir dari baris kedua ini adalah, baru saja turun dari alis, tapi sudah naik ke hati. Perasaan ini tak bisa dihilangkan, baru saja turun dari alis, tapi sudah naik ke hati. Puisi yang bagus. Tuan, maukah Anda datang ke pavilion untuk berbincang? Tidak bisa. Dia adalah kakak saya. Pergi sana, kakakmu ada urusan penting. Salam hormat, Nona. Katakanlah, sebenarnya siapa kamu? Dan apa tujuanmu mencari saya? Tak kusangka kamu begitu pintar, tak ada yang bisa disembunyikan darimu. Sayangnya, ayahmu tidak bisa melihat ini. Ayahku? Kamu kenal ayahku? Jadi, siapa sebenarnya kamu? Mungkin kamu bisa memanggilku Ibu angkat. Ibu angkat? Kamu masih berapa tahun? Kurang ajar. Seseorang. Bawa dia keluar. Siapa di dunia ini yang tidak tahu Putri Hanyang? Yang paling ahli dalam perawatan, meski sudah mencapai usia yang matang. Tapi tetap cantik seperti bunga persik. Anak muda, lebih cerdaslah. Kalian ngobrol saja ya. Tuan yang adalah pedagang paling baik hati di negara Chu. Saya sering berinteraksi dengannya karena kondisi rakyat Chu. Saya sangat mengaguminya, sayangnya. Tuan yang tidak beruntung terbunuh. Saya tidak pernah berhenti mencari bakti yang kuat. Hanya berharap Tuan Yang bisa beristirahat dengan tenang di surga. Nona. Putri benar-benar penuh kasih dan setia, saya yang akan menemani Anda minum. Tuan, Purik sekali. Terburu-buru, kapan bisa menjadi besar? Begini. APA. Hanya dengan beberapa puisi, bisa menghasilkan 2 juta tael? Kamu yakin tidak bercanda? Benar-benar niara, Tuan. 2 puisi itu sudah tersebar ke beberapa provinsi sekitar. Dan mendapat pujian dari ribuan sastrawan dan ahli sastra. Tak kusangka si pemboros ini punya bakat seperti itu. Tuan, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Maka saya akan menghancurkan keluarga yang sekali lagi. Yang Xiao, buruk sekali. Sumber gula keluarga dan saya hentikan. Tuan muda dan Nona, buruk sekali, petani ulat tiba-tiba. Tidak menyediakan bahan baku untuk kita, pabrik juga tidak bisa bekerja. Baik, saya tahu. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik itu gula keluargaan saya, atau pabrik tekstil keluarga yang tiba-tiba mengalami perubahan seperti ini. Mungkin masalahnya tidak sederhana. Apa ada solusinya? Dengan harga 2 kali bahkan 5 kali lipat dari harga pasar. Membeli bahan baku orang lain, ini terlalu mahal. Di seluruh kota Yun, hanya 1 orang yang bisa melakukannya. Maksudmu Zhang Jifu? Benar, dia tidak mematikan jalan hidup kita. Tapi memberikan pilihan, tidak memilih kita mati. Memilih dia akan untung besar, langkah ini. Benar-benar dilakukan dengan sempurna. Ada ide bagus untuk memecahkan masalah ini? Ada, kita beli kembali dengan harga 5 kali lipat. Ayah, tenang saja. Masalah buku tahun ini sudah selesai? Ya, Tuan Yuda. Hamba sudah selesai mengaturnya, lapor pada Tuan. Yang Xiao sudah menawarkan harga 5 kali lipat. Dengan transaksi ini, kekayaan Anda akan berlipat ganda. Bodohnya, pikir dengan membayar mahal sudah aman. Tidak tahu kalau pejabat ini masih punya rencana cadangan. Tuan bijaksana, sekretaris akan menyebarkan uang yang terkumpul ke berbagai akun, pastikan catatannya baik. Tuan tenang saja, selama bertahun-tahun, buku kita tidak pernah ada kesalahan. Kakak, apa sebenarnya rencanamu? Kalau tidak segera diungkapkan, keluarga kita benar-benar akan hancur. Jangan buru-buru. Anda datang. Putri Changchang, Anda pernah melihat saya pernah. Pergi ke kota kerajaan bersama Jenderal Changlan, beruntung melihat Putri. Perawatan Anda benar-benar luar biasa, begitu ya? Tapi saya juga sudah lama tidak melihat Xiang Yu. Sekarang dia di mana? Dia ada urusan mendesak. Sudah kembali ke pasukan Shenche. Putri, silakan. Putri Changchang, sekarang kita harus membahas cara menangkap Zhang Zifu, harimau besar ini. Anda sudah punya cara? Untuk menghancurkannya, biarkan dia menjadi gila dulu. Keluarga saya sudah menginvestasikan semua harta. Saya tidak percaya dia bisa menahan godaan ini.
APA? Apa yang terjadi? Zhang Sifu Kota Yun mengajukan pensiun, sepertinya. Dia sudah tahu kedatangan saya. Putri. Hamba menghadap Putri Changchang, tidak tahu kedatangan Putri. Ke kota Yun, tidak menyambut jauh, benar-benar bersalah. Tidak APA, bayangkan dulu. Terima kasih Putri. Tapi kenapa tiba-tiba ingin pensiun? Putri tidak tahu, orang tua hamba sudah meninggal. Kali ini pulang kampung untuk mengantar kedua orang tua. Mohon dibalas. Tapi posisi gubernur sangat penting, sepertinya. Jangan khawatir Yang Mulia, hamba sudah suruh orang urus masalahnya. 3 hari lagi. Hamba akan pulang kampung. Sekarang hamba mohon pamit dulu. Hamba harus persiapkan keperluan pulang kampung. Perjalanan jauh. Hati-hati di jalan. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Putri, kenapa bisa lepaskan orang tua itu pergi? Dia pergi, kita tidak bisa periksa pembukuannya. Hukum Dacu sudah mengatur, jika kedua orang tua meninggal, pejabat boleh pulang kampung 3 hari kemudian untuk beri penghormatan terakhir. Satu-satunya cara untuk tahan dia adalah temukan bukti korupsinya. Tapi data pembukuan puluhan tahun ini, mana bisa diselesaikan dalam 3 hari? Saudaraku, aku ada ide. Tuan Yang. Maaf kalau langsung. Suruh kami menyelesaikan pembukuan ini dalam sehari. Itu mustahil. Dikerjain aja, banyak bacot. Nekat melakukan hal mustahil, itu konyol. Jangan marah Tuan Yang, Tuan Yang. Si tua itu memang keras kepala, tapi kemampuan menghitungnya. Nomor 1. Lalu kemampuanmu? Aku? Kemampuan menghitungku tidak buruk, tapi kemampuan lain lebih hebat. Tuan Yang mau coba? Tunggu, tugas yang aku beri adalah selidiki pemasukan Gubernur Zhang selama ini. Dan item pengeluarannya. Ini pembukuan 37 hari, item mencurigakan cuma 6. Gubernur ini benar-benar licik ya. Tuan Yang jangan bercanda. Pembukuan bertahun-tahun ini, bahkan dengan puluhan orang sekalipun, tidak akan selesai dalam 3 hari. Sini bro, lihat barang bagus. HP memang tidak bisa internetan. Tapi Dewa Excel bukan omong kosong. Tuan Yang, Benda Berkahaya APA ITU? Ini namanya HP, 1000 juru buku. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kita pakai ini untuk cari bukti korupsi Gubernur Zhang. Luar biasa sekali. Tidak tahu tuan dari ibu kota datang, tidak sambut dari jauh. Mohon maaf. Gimana progresnya? Lapor tuan. Sejak menerima kabar dari Putri Hanyang yang tuan kirim, saya sudah siap. Sekarang yang paling penting adalah menjaga rahasia ibu kota itu. Saya mengerti. Tuan, apakah tidak ada masalah dengan buku catatan itu? Metode Putri Hanyang ini tidaklah sederhana, dan kali ini dia bahkan mengirim si pemboros itu. Bahkan dengan 3000 pengawal, dia tidak akan bisa menemukan apapun. Catatan lama selama belasan tahun, mana mungkin orang awam bisa menemukannya. Jangan kata-kata tuan ini. Saya merasa tenang. Sudah larut, mari kita berangkat. Ya. Ayo pergi. Hamba menghadap Paduka Putri. Tidak perlu banyak basa-basi. Perjalanan pulang ke kamp halaman sangat jauh. Mengapa tidak beristirahat beberapa hari lagi? Paduka Putri terlalu baik, hanya saja kasih sayang orang tua lebih berat dari gunung. Jika hamba menunda 2 hari lagi untuk pulang, mungkin jenazah kedua orang tua sudah membusuk. Jika bahkan tidak bisa,
memberikan mereka pemakaman, maka hamba tidak layak disebut manusia. Jadi Paduka Putri juga berharap hamba segera pulang ke kampung halaman, bukan? Benar-benar rubah tua yang licik. Perkataanmu masuk akal. Hamba berterima kasih pada Paduka Putri. Hamba mohon diri. Tuan, saya rasa hari ini Anda tidak akan bisa pergi. Tidak bisa pergi. Ham. Haha, ini tertulis dalam hukum besar Chu. Apakah Anda ingin melanggar hukum dan memaksa saya tetap di sini? Wahai orang tua, jangan coba-coba menjebak saya. Bukti korupsi Anda semua ada di sini. Semua bukti kuat, tidak ada yang salah. Jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Paduka Putri, silakan lihat buku catatan. Apakah dia benar-benar menemukan masalah dalam buku catatan itu? Tidak, ini tidak mungkin. Orang tua, saya tahu Anda korupsi, tapi tidak menyangka. Jumlah korupsi Anda begitu mengejutkan. Anda sudah korupsi 11,65 juta TL perak dalam 16 tahun. Anda adalah parasit besar di Chu. Dia. Bagaimana dia bisa tahu angka pastinya? Paduka Putri, hamba telah memimpin daerah ini selama belasan tahun. Meskipun tidak membuat rakyat kaya raya, tapi juga tidak membuat mereka kelaparan. Pedagang terkutuk ini begitu menfitnah saya. Yang Xiao, apakah Anda punya bukti? Paduka Putri, silakan lihat. Anda menyusun ribuan buku catatan. Tapi bagaimanapun Anda mencoba menyembunyikannya, saya menemukan masalahnya. Pajak garam, besi, pangan, dan pengeluaran militer. Semuanya pernah Anda urus, dan jumlah korupsinya semakin besar. Sang bupati ini kalau terus dibiarkan menjabat, bisa-bisa dia membentuk pasukan pemberontak dan memberontak. Time Yang Shao, omong kosong. Menghina saya. Putri, lihatlah grafik data ini, Anda akan mengerti. Luar biasa, hanya dengan beberapa batang sederhana. Bisa langsung terlihat tingkat korupsinya. Kamu benar-benar jenius. Kapan kamu belajar trik ini? Sangat hebat. Rendah hati, rendah hati. Yang Mulia Putri. Tangkap dia dan masukkan ke penjara. Tunggu eksekusi. Yang Mulia Putri, kasihanilah, hamba juga terpaksa. Di belakang hamba ada. Ada pembunuh. Cek apakah dia masih hidup. Yang Mulia Putri, orang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Yang Mulia Putri, kasihanilah, hamba tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, saya tanya, Sang Bupati akhir-akhir ini, apakah pernah berhubungan dengan seseorang? Dia memang bertemu dengan seorang tamu penting dari ibu kota. Tapi hamba tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dari ibu kota? Mata-mata saya sudah memeriksa semua saluran. Tapi masih belum ada kabar tentang orang itu. Kalau begitu, hanya ada satu alasan, yaitu ada kekuatan besar yang menghapus jejaknya. Lapor. Yang Mulia Putri, Wakil Komandan Pasukan Tianche, Qin Yang. Kembali ke kota dengan tergesa-gesa, ada hal penting untuk dilaporkan. Bayarkin dia mesak. Adiknya Qin Yang Xianyu. Qin Yang menghadap Yang Mulia Putri. Tidak usah banyak basa-basi. Yang Xiao, Dasar sampah. Kenapa kamu di sini? Hei, siapa yang bilang sampah? Sekarang aku adalah orang terkaya di kota ini. Orang terkaya. APA. Dulu kalian meremehkan kakakku, sekarang menyesalkan? Sudah Xiao 11, biarkan dia menyelesaikan ucapannya. Yang Mulia Putri, orang-orang barbar dari selatan belum mundur. Mereka malah menyerang lagi, pasukan Shensi kami terpaksa kembali ke perbatasan untuk bertempur, kali ini kami mengalami kekalahan besar. Apa yang terjadi? Kami pikir mereka hanya tidak puas dan mencoba lagi. Awalnya tidak terlalu dipedulikan, tapi kemudian baru sadar. Kami nengen ewo hanya tipuan, sapa pasukan Shensi kami. Terburu-buru kembali ke perbatasan, kami diserang dan kewalahan. Tampaknya orang-orang barbar dari selatan ini sudah merencanakan ini sejak lama. Yang Mulia Putri, aku kembali kali ini sebenarnya ingin meminta bantuan pasukan dari pemerintah, karena Yang Mulia Putri ada di sini. Maka aku mohon, kirimkanlah beberapa pasukan untuk bantuan. Aku datang ke sini untuk menyelidiki kasus korupsi. Aku tidak membawa banyak pasukan. Ini bagaimana? Jika pasukan Shenche tidak bisa menahan orang-orang barbar dari selatan, mereka bisa menerobos garis pertahanan terakhir perbatasan dan langsung menuju Yuncheng.
Jika ini terjadi, bukankah rakyat jelata yang akan menderita? Aku dengar orang-orang barbar dari selatan suka membunuh. Jika mereka benar-benar masuk ke perbatasan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku tidak menyangka situasinya bisa menjadi seburuk ini. Benar, Yang Mulia Putri. Lihatlah perbandingan senjata kami. Dan Anda kan tahu, pasukan Shen tidak akan bertahan lama. Yang Mulia Putri, lihatlah perbandingan senjata kami. Mereka entah bagaimana caranya. Berhasil membuat bilah besi yang sangat keras. Bukan mereka yang hebat, tapi kalian yang lemah. Apa maksudmu? Orang-orang barbar ini ternyata bisa membuat baja yang bagus. Tidak heran mereka menang. Lihatlah senjata kalian, benar-benar sampah. Berani sekali. Kamu si pecundang boros, apa hakmu mengatakan itu? Aku ingin meluruskan satu hal. Kakakku sudah bukan pecundang lagi. Baiklah, meskipun bukan pecundang, apakah kamu mengerti strategi perang? Kamu hanya seorang pedagang rendahan. Apa hakmu untuk bicara di sini? Kalau kamu bisa, kamu saja yang maju. Cukup, Kinyang. Kamu keterlaluan. Baiklah, aku maju saja. Yang Mulia Putri, aku minta izin untuk pergi ke medan perang. Yang Mulia Putri, ini tidak boleh. Dia hanya orang lemah yang tidak bisa apa-apa. Kakak, apakah Yang Xiao pecundang atau tidak? Aku, sang putri, yang tahu. Hal ini sudah diputuskan. Baik, Yang Xiao, kamu mewakili kehendak sepenuhnya untuk pergi ke medan perang. Jangan tunda lagi, segera berangkat. Baik, Putri. Aku tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Yang Mulia Putri, kakakku tidak mengerti strategi perang. Kamu saya mau memilikinya. Tahukah kamu kenapa kakakmu harus pergi ke sana? Kenapa? Dia ingin pergi ke ibu kota untuk menyelidiki kebenaran kematian ayahmu. Hanya dengan prestasi perang yang gemilang, dia bisa mendekati orang besar itu. Ini. Aku tahu aku tampan, tapi kamu tidak perlu terus-menerus menatapku. kamu terlalu banyak berpikir. Tidak menyangka pecundang yang dikenal semua orang bisa mencapai prestasi sehebat ini dalam waktu singkat. Semua ini karena kalian berdua, kakak dan adikmu yang maksa. Kamu. Aku malas berdebat denganmu, Kema sudah sampai, aku akan membawamu menemui kakakku. Qin Xiangyu. Kamu juga ada saatnya meminta bantuanku. Kak, aku sudah kembali dengan pasukan bantuan. Ini pasti komandan pasukan yang dikirim dari Yuncheng. Kami sudah menunggu kedatanganmu untuk menyelesaikan masalah ini. Berapa banyak pasukan yang kamu bawa kali ini? 300.000, itu bagus sekali. 30.000, sepertinya juga cukup. Jenderal Zhu, jangan tebak-tebak lagi, dia cuma bawa 30 orang. Dan semuanya adalah tukang, apa? 30 tukang. Bodoh, aku menyuruhmu kembali untuk meminta bantuan. Bukan untuk membawanya ke sini dan bercanda denganku. Kak, pejabat Sang dari Yuncheng itu korupsi hampir 10 juta tael. Dia dibunuh oleh Putri Hanyang yang sedang menyamar. Orang ini adalah orang yang dikirim Putri Hanyang untukku. APA, Daibana. Oh, aku hanya terkejut. Seorang pejabat Kessel. Bagaimana bisa korupsi sebanyak itu? Bawakan kuda, kembalikan dia ke Yuncheng. Hei, tanpa aku, kalian tidak akan menang. Pasukan Shens kami sudah terpang. Kamu masih berani bicara besar di sini. Yang Xiao, jangan berpikir. Karena kamu sudah mencapai sedikit keberhasilan dalam bisnis. Kamu bisa melakukan apa saja, perang bukanlah permainan. Bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Yang Xiao. Jadi, kamu adalah anak durhaka dari Yuncheng itu, yang tidak punya kemampuan apa-apa, aku bilang. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Jujur saja, dia dulu adalah tunanganku. Tapi itu hanya perjanjian dari orang tua, dan kami sudah membatalkannya. Aku mengerti, pasti si sampah ini tidak rela melepaskan Jenderal Qin dan menggunakan kesempatan ini. Untuk mendekatinya, aku ingin melihat. Apa kemampuanmu, anak durhaka ini, untuk mengubah keadaan? Bukankah ini senjata orang Nanman? Aku bisa membuat senjata yang 10 kali lebih keras dari itu. Ini adalah kemah militer, tidak ada tempat untuk anak durhaka sepertimu. Bicara sembarangan di sini, benar-benar sombong. Aku belum pernah melihat senjata besi yang lebih hebat dari senjata orang Nanman, pasukan Shu kami. Sama sekali tidak bisa melawannya. Bahkan pedang Tiangang milikku sudah ada beberapa celah yang terpotong. Benar-benar memadamkan semangat sendiri dan membantu semangat orang lain. Mereka hanya menambahkan sedikit bubuk logam ke dalam besi. Apakah mereka bisa menyaingi baja yang saya tempa? Apa itu baja? Itu adalah besi yang puluhan kali lebih keras dari besi biasa. Selama ribuan tahun, senjata terkeras di benua ini adalah besi. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang puluhan kali lebih keras dari besi? Apakah kamu menganggap saya orang di sini sebagai orang bodoh? Baik. Tidak percaya ya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhannya 5 juta tael, berani tidak? Baik, saya akan bertaruh denganmu.
Kita telah berjalan dari selatan ke utara, terus ke bawah. Hei, 2 jam sudah lewat, hari sudah gelap, anak ini. Mungkin tidak bisa membuatnya, ya? Hanya seorang yang sombong dan tidak berguna hari ini. Biarkan dia merasakan pelajaran yang baik. Saya ingin merasakan, seperti apa rasanya. 2 orang tuan. Ayo potong saya, asalkan ada satu celah di baju besi baja saya. Saya akan kalah. Yang Xiao, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Saya hanya ingin menunjukkan kepada mereka seberapa keras baja saya. 想你喂，看不见个，这样 menu saya memotong. Linda Xiao, kamu belum makan ya? Beijing Gan. Linda Xiao, kamu bisa tidak? Apa ini? Sudah berapa kali memotong? Baju besi tetap tidak ada kerusakan kalau ini digunakan di medan perang. Berapa banyak nyawa prajurit yang bisa diselamatkan? Linda Xiao, sekarang kamu tahu seberapa keras baju besi baja saya. Ya kan? Saya sudah memimpin perang selama bertahun-tahun, belum pernah melihat. Baju besi sekeras ini benar-benar menakjubkan. Segera produksi, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengejutkan orang-orang selatan itu. Kakak, kabar baik besar, kita menggunakan senjata baja. Untuk mengusir orang selatan, meraih kemenangan besar di perbatasan. Benarkah? Itu bagus sekali. Orang selatan sudah dibuat bingung, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Senjata yang mereka banggakan, tidak pedang dan baju besi baha. Sama sekali tidak ada artinya. Sudah saya katakan sebelumnya, besi kita puluhan kali lebih keras. Kamu tidak percaya, bagaimana? Terkena tamparannya? Lin Xiao, ingat 5 juta tael saya ya. Tapi sekarang kita menghadapi masalah baru. Perbatasan terletak di tempat yang berbahaya, pengiriman makanan terhambat. Jika makanan tidak bisa ditambah, para prajurit takut bahkan pedang baja pun tak bisa diayunkan. Ah, sayangnya orang selatan ini berjaga di jalur transportasi pengiriman bahan makanan. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan penyergapan ini. Kalau begitu kita memutar, tapi jika memutar jalan, akan memakan waktu 3 kali lipat. Kita tidak bisa menunggu lama-lama. Kakak, menurutmu harus bagaimana? Kalian lihat kami kenapa? Yang Xiao, kau ada ide bagus? Ada. Sungguh? Kasih email dulu. Dasar kau serakas sekali. Kalau begitu tunggu saja kelaparan. Pokoknya bahan makanan yang kubawa. Cukup untuk diriku sendiri. Apa yang kau inginkan? Jenderal Qin, keluar bicara. Duh. Aku hanya mau bicara berdua dengan Jenderal Qin. Katakan, mau apa? Aku tidak mau uang. Aku mau surat perjanjian, janji bahwa setelah perang dimenangkan. Jasanya untukku. Kau ingin jasa militer? Benar, jasa ini seharusnya memang jadi hakku. Baik, ku berikan. Kalau begitu siapkan belerang dan batu salpeter. Oh iya. Juga serbuk kayu. Bisa. Yang Xiao, buat apa kau bawa perasan kecil ini? Jangan-jangan kau gila? Main-main dengan kami seperti anak kecil? Sebentar lagi kau akan tahu. Penakut dan pemboros. Petasan kecil ini ternyata punya daya ledak sebesar ini? Ini namanya bahan peledak. Daya ledaknya kubicarakan, diperbesar puluhan kali. Bisa meledakkan sebagian gunung. Nanti pasukan pengirim bahan makanan bisa langsung menerobos. Besok sudah sampai ke camp militer. Yang Xiao, keahlianmu yang luar biasa ini. Belajar di mana? Mungkin ini bakat. Sepertinya mulai bangkit. Sejak kau memutuskan pertunangan kita. Lapor, kabar perang dari perbatasan datang, pasukan kita menang besar. Kakakku ternyata jadi pahlawan kemenangan terbesar. Aku selalu tahu dia pasti bisa. Anlan siapkan makanan dan minuman. Aku akan menjamu mereka. Baik, Putri. Bagus sekali. Kakakku akhirnya pulang. Aku sangat merindukannya. Lapor. Paduka Putri, Jenderal Qin dan pasukannya sudah kembali dengan kemenangan. Cepat bawa mereka masuk. Hormat kepada Paduka Putri. Para prajurit, bangunlah. Justru aku yang harus berterima kasih pada kalian. Kalian berhasil menang besar, berhasil mengusir orang-orang barbar dari perbatasan selatan. Menjaga reputasi besar Chu Verdant, jasa seperti ini pada daiknang sepanjang masa. Yang mulia Putri, ini adalah kewajiban kami sebagai pejabat Chu Verdant. Yang seharusnya kami lakukan. Ini memang yang seharusnya kau lakukan. Tapi sepertinya kau tidak melakukan apa-apa, kan? Semua jasa adalah milikku dan Jenderal Qin. Yang Xiao. Yang mulia Putri, dalam kemenangan besar kali ini, Yang Xiao memang berjasa paling besar. Aku membaca dalam surat, Yang Xiao. Jasamu tak tertandingi. Ikutlah denganku. Sang putri, menuju ibu kota. Terima kasih, Yang Mulia Putri. Namun, hamba masih ada satu hal yang belum diselesaikan. Tuan Lin, kita sudah kembali ke kota.
Janjimu, bukankah sudah waktunya untuk ditepati? Bagaimana? Anak menteri ternama, bicaranya seperti angin lalu? Baik, akan kuberikan. Hanya 5 juta tel, bukan apa-apa. Layak disebut pria sejati. Yang mulia putri, hamba mohon diri karena ada urusan. Ayo, kita berkemas dan berangkat ke ibu kota. Kau tahu bagaimana orang-orang di luar membicarakanmu? Menghabiskan 70% kekayaan keluarga. Untuk dijadikan dana militer. Apakah mereka menyebutku pemboros nomor 1 di Chu Verdan? Mana mungkin? Mereka bilang kau adalah pahlawan besar yang turun dari langit untuk Chu Verdan, membuat tungku besi, mengirim perbekalan, meledakkan jalan gunung, menghancurkan pasukan musuh. Keperkesan tak tertinggi, kesulitan luar biasa. Kakak, kau hebat sekali. Rendah hati, rendah hati. Andai negara dan negeri tidak dalam kekacauan, aku tidak akan membantu si es beku itu membereskan kekacauan ini. Berani-beraninya kau menyebutku es beku? Bukankah begitu? Kau bahkan tidak bisa tersenyum. Kau. Ambil ini. Apakah ini? Token Shenche. Melihat token ini seperti melihatku sendiri. Seluruh pasukan Shenche, terserah kau untuk memerintah. Kakak perempuanku ingin kau menjadi penasihat militernya, lalu memohon kepada kaisar untuk mengangkatmu sebagai jenderal besar Shenche. Ini setara dengan dewa perang kedua dari Chu Verdan di atas semua perwira militer. Wah, menjadi dewa perang dan kaya raya, kakak, kau akan memuliakan leluhur. Banyak orang berebut mati-matian ingin menduduki posisi ini. Kau seharusnya senyum-senyum sendiri. Aku tidak tertarik. APA. Jika karena masa lalu, aku minta maaf. Tolong pertimbangkan dengan serius jabatan dewa perang ini. Aku bahkan tidak duduk di posisi dewa perang nomor 1 di dunia. Apalagi yang kedua. Kamu. Diberi sedikit senyum, langsung merasa tak terkalahkan di dunia. Kakakku memimpin pasukan Shenche, berulang kali meraih prestasi. Baru bisa mencapai posisi hari ini, hanya dengan satu pertempuran ingin meraih kehormatan ini. Camel Pantas, bagus katamu. Tapi masih terlalu halus, meskipun ada beberapa trik licik. Pada akhirnya, hanya seorang. Aku dengan kekuatanku sendiri melindungi pasukan Shenche dan mengalahkan jutaan suku barbar. Kamu seorang pecundang yang bergantung pada ayahmu, ngapain bicara sampai segitunya? Camel. Berulang kali bicara tidak sopan, kamu sudah bosan hidup ya? Dia bukan orang yang bisa kamu sentuh. Bahkan melindunginya. Apakah dia setuju atau tidak? Dia adalah dewa perang pasukan Shenche. Aku sudah menghadap kaisar dan menikahkanmu denganku. Kamu malah antak orang luar. Mengarahkan pedang pada calon suamimu. Aku tidak akan menikah denganmu. Ayahku adalah kepala semua pejabat, punya kekuasaan dan pengaruh. Pernikahan kita pasti akan menjadi keluarga nomor 1 di Chu. Kenapa kamu tidak mau? Ini baru pasangan yang cocok, Kak. Jangan-jangan kamu benar-benar menyukai anak ini. Aku. Dia seorang pemboros, tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Apa yang kamu lihat darinya? Jangan ngawur. Aku tidak. Perintah kaisar, pernikahan ini adalah titah suci. Apakah kamu berani melawan titah suci? Tunggu saja menikah denganku. Xiang Yu, apakah kamu benar-benar akan menikah dengan si brengsek ini? Jika harus menikah, aku akan memaksa dengan mati. Ngapain susah-susah, Kak? Mati juga sia-sia, melawan titah suci. Hanya akan membahayakan nyawa seluruh keluarga. Lalu ayah harus diangkat. Besok di sidang, aku akan meminta pernikahan langsung pada kaisar. Bukan benar-benar melamar, tapi membantunya keluar dari penderitaan. Lagi pula selama ini, si dingin ini juga banyak membantuku. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung. Tapi sebelum itu, kamu harus setuju dengan satu syaratku. Baik, syarat apa? Pertempuran ini sangat sukses, hatiku sangat senang. Hamba melaporkan pada kaisar. Yang Xiao sangat berjasa, seharusnya diberi penghargaan besar. Menurut hamba, Yang Xiao tidak bisa dimaafkan. Tidak seharusnya diberi penghargaan, tapi hukuman berat. Memfitnah. Jasa Yang Xiao diketahui oleh seluruh pasukan Shenche. Semua orang telah melihatnya, mana ada kesalahan. Yang Xiao menyimpan teknologi, tungku peleburan besi secara pribadi. Tetapi tidak membagikannya terlebih dahulu. Dan kekayaan Yang Xiao melimpah. Siapa tahu dia menyimpan senjata dengan niat jahat. Perkataan Lin benar. Jika bukan karena Yang Xiao sengaja menyembunyikannya, tidak akan sampai menunda operasi militer dan membuat banyak prajurit mati di medan perang. Yang Xiao mati 1000 kali pun tidak cukup untuk menebus dosamu. Mengapa putri tertawa? Yang Xiao sudah meminta saya untuk memeriksa kediamannya, dia tidak merekrut pasukan, juga tidak menyimpan senjata. Bahkan mengajarkan teknologi intinya kepada saya, apa salahnya? APA. Dengan kemampuanmu yang sedikit ini, masih ingin menyelundupkan barang ke kediamanku? Saya tidak melakukannya, kamu menuduh sembarangan. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya merusak saja. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan pasukan Shenche. Menyingkirkan Yang Xiao, tapi malah kamu yang membuatnya berantakan. Kalau ini hanya kesalahpahaman, mari kita beri penghargaan. Yang, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah?
Yang Mulia. Saya mohon Yang Mulia menjadi saksi pernikahan saya. Dengan siapa kamu ingin bertunangan? Jenderal Changlan, Qin Xiangyu. Berani sekali. Yang Mulia sudah menjodohkan Jenderal Qin. Dengan saya, apakah ini berarti Yang Mulia harus membatalkan janji di depan umum? Kamu hanya seorang pedagang rendahan, bisa masuk istana untuk menerima hadiah. Sudah merupakan anugerah besar, tapi kamu malah tidak tahu terima kasih. Menghina putra Perdana Menteri, mengabaikan kehendak Yang Mulia, merendahkan Jenderal Changlan. Dosa ini pantas dihukum mati. Oh, saya sangat hebat, hanya dengan satu kalimat. Sudah bisa membuat saya dihukum dengan dosa besar ini, ya? Perni, di istana, tidak boleh main-main. Yang, saya ingat jasamu, saya akan memberimu kesempatan lagi. Saya ingin menikahi Qin Xiangyu. Mohon Yang Mulia menjadi saksi pernikahan saya. Tidak, saya dan Qin Xiangyu. Sudah lama bertunangan, kami hanya memenuhi janji saja. Haha, saya sudah dengar. Qin Xiangyu membatalkan pertunangan denganmu. Pertunanganmu sudah tidak berlaku lagi, ini adalah penipuan terhadap Yang Mulia. Di masyarakat sudah tersebar luas, Jenderal Changlan merendahkanmu sebagai anak yang menghabiskan harta, membatalkan pertunangan di depan umum. Kamu masih memegang surat pernikahan? Apakah kamu menganggap putri dan kami semua bodoh? Yang, kamu harus memberikan penjelasan kepada Kaisar. Baginda, hamba memang telah membatalkan pertunangan dengan Qin Xiangyue. Tapi saat itu hamba tidak menyetujui, melainkan berjanji padanya. Asalkan hamba berubah menjadi baik, dia akan menikah dengan hamba. Benarkah hal ini? Benar adanya. Menurut hamba, karena mereka berdua sama-sama menyukai Jenderal Qin, lebih baik kita lakukan ujian. Maksud putri adalah, siapa yang lulus, maka dia yang akan menikahi Jenderal Qin. Tepat sekali. Jenderal Qin, bagaimana pendapatmu? Hamba setuju. Baik. Pernikahan Jenderal Qin juga merupakan hal besar, tidak boleh ada kesalahan. Maka soal ujian akan dibuat setelah sidang pagi, Kaisar dan Permaisuri akan bersama-sama membuatnya. Sangat baik. Dengan begitu, kita bisa melihat ketulusan anakku. Mencari masalah sendiri. Kalau kamu bisa lulus, aku akan membiarkanmu menginjakku. Menikahi Qin Xiangyue lagi kenapa? Ini kan yang kamu katakan. Ayah, bagaimana pendapatmu tentang hadiah untuk Yang Xiao? Angkat Yang Xiao sebagai Viscount Kilas Satu, hadiahkan seribu keping emas. Dan sebuah kediaman. Terima kasih atas murahan hati Baginda. Kamu ini sengaja mencari bahaya. Ah, aku sudah berdiskusi dengan putri sebelumnya. Ini namanya berani karena ada jaminan. Kalau begitu, aku akan menikahimu atau dia masih belum memecahkan masalah. Menikah denganku, kamu hanya akan memakai gelas saja. Kamu tidak ingin melakukan hal lain, aku juga tidak memaksamu. Berhenti. Ada apa lagi, Tuan Lin? Kamu pikir dengan begitu kamu tidak perlu menikah denganku? Lalu bagaimana? Ha, naif. Saat hari pernikahan kita, aku akan membunuh seluruh keluarganya untuk merayakan pernikahan kita. Apakah keluargaku punya masalah denganmu? Tidak ada, tapi mantan kekasihmu Anlan dan adikmu yang 11, aku akan merawat mereka untukmu. Oh ya, tidak perlu berterima kasih, aku akan membuat mereka bertiga melayaniku dengan baik, hahaha. Sudah bangun dari mimpi? Kamu berani memukulku? Aku memukulmu kenapa? Kamu lihat sendiri. Tunggu saja, aku akan menghancurkan wajahmu. Keluarga Lin memiliki kekuasaan tinggi, bahkan pangeran pun harus menghormatinya. Belum pernah ada yang menamparnya, apalagi 2 kali. Menghina keluargaku, ini namanya hukuman ringan. Tapi, kamu terlihat cantik saat tersenyum, nanti sering-seringlah tersenyum. Kamu tidak takut dia akan membalas dendam padamu? Keluarga Lin juga memiliki seorang Grandmaster yang menjaga. Bahkan aku bukanlah lawannya. Sekarang berkelahi, siapa yang pakai jurus tangan dan kaki? Lalu lihat apa? Nanti kamu akan tahu. Belakangan ini, kamu sering bersama Yang Xiao. Ayah, Yang Xiao sangat berpengetahuan luas dan lucu. Aku sangat menikmati percakapan dengannya. Tak heran anak Pak Yang, ahli dalam bisnis. Memiliki banyak gaya Pak Yang. Ya, ini adalah berkah dari langit untuk Chu. Jika tidak, dengan sikapnya di istana, aku tidak akan memaafkannya. Terima kasih atas kemurahan hati ayah. Mereka bertiga sudah sampai, Panggio. Hamba menghadap. Yang Mulia dan Permaisuri. Masalah kalian sudah kudengar. Kali ini aku sendiri yang akan memberikan soal. Bocah nakal, sampai mati kamu tidak akan tahu, Permaisuri sebenarnya adalah orang dari keluarga kami, Lin. Ah, tunggu. Kenapa? Apa kamu ingin mundur atau menyerah?
Aku ingin menambah taruhan, 30.000 emas. Yang Xiao, kamu gila, kamu bahkan tidak tahu soalnya. Masih berani menambah taruhan? Tidak apa, menikah harus percaya diri, apapun ujiannya. Aku yakin aku bisa menyelesaikannya. Aku juga percaya diri, mari bertaruh. Mohon Yang Mulia menjadi saksi, aku setuju, umumkan aturannya. Sederhana, belakangan ini aku agak pegal-pegal. Menikah. Harus bisa membantu istri mengatasi masalah, siapa yang bisa? Meredakan pegal-pegalku, berarti lulus, ibu. Ini mungkin tidak tepat. Keluarga Lin memiliki tabib yo. Dan ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Meski negara aman, kondisi kesehatan rakyat tidak terlalu baik jika bisa menyelesaikan masalah kesehatan rakyat, itu juga hal yang baik. Hahaha, sebenarnya aku juga punya gejala serupa. Tabib istana tidak bisa berbuat apa-apa, mari tambah satu lagi. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah pegal untuk lebih banyak orang, menang. Tidak masalah, aku juga tidak masalah. Apa strategi kalian? Aku belajar akupunktur dari Tabib Yo. Dalam Sadahari. Bisa menghilangkan gejala, dan teknik akupunktur ini mudah dipelajari. Teknik akupuntur Tabib Yo sangat hebat. Bisa dibilang, jarum sampai penyakit hilang. Jika dipromosikan ke seluruh negeri, bisa menyembuhkan banyak masalah kesehatan rakyat. Metode yang cukup bagus. Dalam waktu singkat bisa punya strategi seperti ini, sungguh luar biasa. Bagaimana denganmu? Tempat tidur Pegas saya bisa menghilangkan semua gejala. Dan bisa menyelesaikan masalah kelelahan rakyat. Tempat tidur Pegas. Sejak zaman dahulu, belum pernah ada yang mendengar tentang tempat tidur seperti ini. Yang bisa menyembuhkan penyakit, mengobati dengan tempat tidur. Bukankah itu mengejutkan, Yang Ai King? Kamu pasti sedang bercanda kan? Saya sudah membuat lebih dari 10 tempat tidur ini. Ambil saja dari rumah saya, Ratu bisa mencobanya. Tahukah kamu, tempat tidur Ratu dan Kaisar terbuat dari apa? Itu adalah kayu cendana terbaik. Tempat tidur naga bahkan dibuat khusus, nilainya tak ternilai. Bagaimana bisa tempat tidur Pegasmu yang jelek itu bisa dibandingkan? Meskipun biaya pembuatannya tidak sebanding. Tapi yang ini hanya butuh 100 koin, bisa digunakan oleh rakyat. Setiap orang bisa menggunakannya. 100 koin sudah cukup untuk membeli tempat tidur kayu yang sangat bagus. Kenapa harus membeli tempat tidur Pegasmu yang jelek itu? Membeli apa adalah kebebasan semua orang, saya jamin. Tempat tidur Pegas saya lebih nyaman daripada tempat tidur naga Kaisar. Keterlaluan. Tempat tidur nagaku adalah harta manusia. Menggabungkan banyak desain dan material di dalamnya. Bagaimana bisa kamu berkomentar sembarangan? Yang, kamu gila. Cepat minta maaf pada ayahanda. Di dunia ini mana ada tempat tidur yang lebih baik dari tempat tidur naga? Membandingkan tempat tidur Pegasmu yang jelek dengan tempat tidur naga Kaisar. Sanggup pesek, tidak tahu malu. Kalau tempat tidurmu benar-benar seefektif itu, aku bahkan akan memberimu 20.000 tael lagi. Baik, sepakat. Tapi, kalau tempat tidur Pegasmu tidak sebaik itu, aku pasti akan menghukummu karena tidak sopan. Baik. Pergi ke Kiriman Yang Shao. Bawa tempat tidur Pegas yang dia katakan, baik. Tunggu. Apa lagi yang kamu mau? Jangan-jangan sekarang kamu mau mengaku salah? Pergi ke rumahku, beritahu adikku untuk membawa bantal yang cocok. Efeknya lebih baik. Sambil kesempatan ini, aku akan menunjukkan terapi akupunkturku kepada Kaisar dan Ratu. APA? Harus mengambil bantal kapasku juga. Ini masalah penting, cepat ambil. Itu favoritku, hanya ada satu. Kamu mau kakakmu kehilangan kepala atau mau menyimpan bantal itu? Ada di dalam, ambil sendiri. Tidak heran suamiku sebelum pergi berperang memberitahu kami banyak hal. Semua itu untuk berjaga-jaga. Set itu terlalu nyaman. Begitu juga pastinya akan menimbulkan gejolak besar. Ini menguntungkan kita, tidak ada ruginya. Sepertinya akan sibuk sampai tidak melihat matahari lagi. Sibuk APA? Dasar gadis bodoh, tentu saja sibuk menghitung uang. Bagaimana dengan Ibu Suri? HM, sangat nyaman, gejala hilang semua. Memang pantas disebut murid kesayangan Tabib Yo. Terima kasih atas pujian Ratu. Dengar tidak, Yang Xia? Kali ini, kamu tidak punya peluang menang. Kali ini tusuk jarum selama setengah jam, ini untuk rakyat biasa. Sibuk bekerja, mana ada waktu sebanyak itu? Kamu ini ngotot, yang penting berguna. Saya memang merasa gejala hilang semua, kalau rakyat bisa. Menyempatkan diri untuk akupunktur, juga bagus. Tapi akupunktur ini hanya berguna dalam waktu singkat. Dalam jangka panjang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, dan titik akupunktur manusia itu rumit. Kalau sedikit saja salah, bisa menimbulkan ketidaknyamanan.
Benar. Sebelumnya pernah dengar ada yang salah tusuk titik sampai lumpuh. Inilah alasan akupunktur tidak bisa berkembang. Dan tekniknya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kalian ini ngotot, yang penting berguna atau tidak. Dan yang paling penting adalah alat akupunktur ini. Harganya sekitar 10 tael perak, ini untuk rakyat biasa. Biaya hidup setahun, kira semua seperti kamu. Tuan Lin, semuanya sekaya kamu. Yang penting lebih berguna dari tempat tidurmu, meski perkembangannya lambat. Yang penting berguna. Kalau tidak dicoba, bagaimana tahu? Tempat tidur Pegas datang. Kamu menyebut ini tempat tidur? Benda ini begitu lembut. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Coba saja berbaring, pasti tahu. Tempat tidur jelek ini, kalau sampai merusak tubuhku. Bagaimana? Apa kamu ingin membunuhku? Ingin membunuh kaisar? Tempat tidur ini tidak jelek, kamu bisa berbaring puluhan tahun. Pegasnya tidak akan berubah bentuk. Bantal ini lumayan lembut. Saya baru pertama kali melihat bantal selembut ini. Lembut apa gunanya? Di Chu kita menganut bantal tinggi agar tenang. Bantal rendah lembek seperti ini, siapa yang mau pakai? Saya coba. Yang Mulia Putri, jangan, tempat tidur ini desainnya aneh. Jangan-jangan Putri mencoba lalu sakit. Saya percaya pada yang discount. Permen. Putri yang terhormat, bagaimana bisa seperti ini? Ayahanda, tempat tidur ini terlalu nyaman. Mohon Ayahanda tidak marah. Benarkah benda ini begitu nyaman? Sangat benar. Benda ini menyangkut kesehatan rakyat. Dan kualitas tidur, aku akan mencobanya sendiri. Yang Mulia, jangan. Bagaimana jika ada senjata tersembunyi di tempat tidur? Atau tempat tidurnya roboh, bagaimana jika melukai tubuh Yang Mulia? Benar, biarkan kami mencoba dulu, baru Yang Mulia memutuskan. Aku sudah memutuskan, pindahkan benda ini ke kamar permaisuri. Aku akan mencobanya sendiri. Baik, Yang Mulia. Permaisuri, kamu juga coba. Benar-benar nyaman. Lebih nyaman 100 kali lipat dari ranjangku. Begitu berbaring, seluruh tubuh terasa ditopang. Sungguh jauh lebih baik. Rasa lelahku saat sidang pagi sudah hilang. Jika di tempat tidur ini, Yang Mulia pasti akan lebih bersemangat. Beberapa hari tidak bertemu, permaisuri terlihat lebih cantik. Ini semua karena tempat tidur ini sangat nyaman. Malam ini aku akan datang menghiburmu. Yang Mulia belum keluar, jangan-jangan terjadi sesuatu. Pasti kamu yang melakukan sesuatu di tempat tidur itu. Gunakan otakmu, jika Yang Mulia celaka. Apakah aku akan baik-baik saja? Pasti desainmu yang cacat, mungkin saja. Yang Mulia sekarang tertindih di bawah tempat tidur. Mari kita segera menyelamatkan Yang Mulia. Tunggu dulu, kenapa kamu percaya begitu saja? Kaisar datang. Yang Xiao, kamu sangat berani. Dengar tidak? Barang seburuk itu berani diberikan kepada Kaisar. Sekarang, kamu tidak hanya akan kehilangan Jenderal Qin. Nyawamu juga akan melayang. Pasti Yang Xiao panik, sehingga menyerahkan produk setengah jadi. Mohon Yang Mulia mampuni. Aku juga sudah mencoba, mungkin. Tempat tidur yang dikirim ke kamar Ibu Ratu ada masalah. Mohon Ayahanda mengujinya dulu sebelum memutuskan. Produk setengah jadi. Masalah kualitas. Menurutku ini semua sampah, mohon Putri Hanyang. Jangan lagi membela Yang Xiao. Bicara tentang menggunakan tempat tidur untuk menyembuhkan penyakit, itu omong kosong. Bahkan mengatakan lebih nyaman dari ranjang terbaik di dunia. Sangga tidak masuk akal. Yang Xiao, apa lagi yang ingin kamu katakan? Jika Kaisar dan Permaisuri merasa tidak nyaman, aku rela mati. Yang Xiao berjasa menyelamatkan pasukan Shenche, Baginda. Dia tidak pantas dihukum mati. Hamba rela menikah dengan Lin Xiaotian. Hanya memohon Baginda menyelamatkan nyawanya. Ayah, Putra bersedia pergi ke Shufang Jaidan melepaskan gaji selama 3 tahun. Mohon Ayah berbelas kasihan. Baiklah. Cinta sejati, hari ini aku akan mengabulkan permintaan kalian. Mohon Ayah berbelas kasihan, bebaskan mereka dari hukuman mati. Baginda, mohon menikahkan Jenderal Qin dengan hamba. Sedangkan Yang Xiao, dia pantas dihukum mati. Jika Raja memerintahkan, hamba harus taat.
hanya memohon Baginda menyelamatkan nyawa Yang Xiao. Rela mati untukku, meski aku yang menyebabkannya, tanpa penyesalan. Apakah ini yang aku kenal? Qin Xiangyu itu? Baginda, jangan menggoda mereka. APA maksudnya? Banglah dan bicara. Maksudnya hari ini aku akan mengabalkan permintaan mereka. Aku akan menjadi saksi pernikahan mereka. Apa? Lalu mengapa Baginda menyalahkan Yang Xiao tadi? Tempat tidur yang bagus ini disembunyikan di rumah, tidak segera dipersembahkan. Tentu saja aku harus menyalahkannya. Orang tua ini. Maksudnya Yang Xiao tidak bersalah dan menang. Istirahat sejenak, rasa pegal hilang, terutama bantalnya. Sangat pas, jika dipromosikan ke seluruh negeri, ini akan menjadi berkah bagi negara kita. Baginda, sebenarnya bantal tinggi tidak cocok untuk tidur manusia. Nyeri bahu ini sebagian besar disebabkan oleh itu. APA. Tempat tidur ini lebih nyaman dari ranjang naga, dan bisa diproduksi massal. Benar, proses pembuatan tempat tidur Pegas tidak rumit. Hanya butuh waktu 6 bulan untuk dipromosikan ke seluruh negeri. Viscount yang adalah berkah bagi negara kita. Mari kita pilih hari yang baik untuk mengadakan pernikahan kalian. Terima kasih atas kemurahan hati Baginda. Aku tidak setuju. Aturan sudah dijelaskan sebelumnya, apa yang tidak kamu setujui? Lagi pula mereka saling mencintai, aku pikir pernikahan ini sudah diputuskan. Hanya saja Yang Xiao kebetulan beruntung. Kebetulan memiliki benda ini, aku ingin bertanding panah dengannya. Memang pertandingan ini tidak mewakili APA pun. Bagaimana kalau kita tambahkan satu pertandingan lagi? Yang Xiao, bagaimana pendapatmu? Bisa, tapi sebelum itu. Saya ingin mengambil kembali taruhan saya, 50.000 tael emas. Bukannya 50.000 tael itu 30.000 tael? Apakah kamu lupa? Baru saja kamu menambahkan 20.000 tael saat mengancam? Apakah kamu ingin mengingkari janji? Kalau tidak punya integritas seperti ini, lebih baik tidak menikah dengan orang ini. Baiklah, berikan saja. Baik, biarkan Yang Aiking mengambil emasnya. Mengenai ujian tambahan, kita bicarakan besok. $50.000 tael emas, kamu bertaruh begitu saja, kamu benar-benar berani. Oh ya, saya salah. Yang Xiao, 50.000 tael emas. Mungkin bisa mengambilnya, tapi belum tentu bisa menikmatinya. Apakah kamu tidak takut kehilangan nyawa karena ini? Takut. Kalau takut, saya tidak akan datang. Kakak, apakah kamu reinkarnasi dewa kekayaan? Baru sebentar sudah menghasilkan uang sebanyak ini. Dia adalah dewa kekayaan kita. Ayo pergi. Tunggu sebentar, apakah kamu tidak ingin tahu? Bagaimana ayahmu meninggal dulu? Apakah kamu tahu sesuatu? Temani saya minum, kalau sudah mabuk saya akan memberitahumu. Yang Xiao belum kembali. Dia sudah pergi selama 1 jam. Katanya ingin membawa Yang 11 merasakan. Bagaimana rasanya mengambil uang di rumah Perdana Menteri? 50.000 tael, bagi rumah Perdana Menteri juga sangat berat. Masih harus pergi sendiri, apakah dia tidak mencari masalah? Bagaimana kalau kita mengirim orang untuk mencarinya? Yang Xiao dikirim langsung oleh Kaisar. Perdana Menteri seharusnya tidak berani berbuat macam-macam. TAPI. Tidak ada api. Saya akan membawa orang untuk melihat, pastikan dia kembali dengan selamat. Kakak, jangan minum lagi. Apakah kamu tidak kuat? Kamu yang tidak kuat, tahu apa? Cepat katakan. Ini rumah saya, tidak masalah memberitahumu. Sebenarnya ayahmu dibunuh oleh orang ayahku. APA? Kenapa? Karena ayahmu tidak tahu diri, semua orang ingin menjilat. Ayahku ingin menjilat ayahku, tapi ayahmu ingin membongkar kami. Kamu bilang, apakah ayahmu bodoh? Kamu yang bodoh. Kamu dan ayahmu sama-sama bodoh. Hanya jujur saja membayar uang dan berbisnis, berani membuat masalah. Bahkan berani merebut wanita dariku, tidak hanya ayahmu yang kami bunuh. Pedagang yang hilang secara misterius juga kami bunuh. Hanya dengan patuh dan menjadi anjing, kamu bisa hidup lama. Mengerti? Tidak ngerti. Kekayaan keluarga Lin bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Kamu masih berani melawanku? Besok adalah hari kematianmu. Aku tidak lama lagi akan membunuh kalian semua. Membalas dendam untuk ayahku dan para pedagang. Kamu tidak bisa mengalahkanku, dan adikmu, aku akan membunuh kakakmu. Aku akan membuatmu
Bosan sebelum menyerahkanmu ke bawahanku untuk bermain. Bajingan. Ya, aku bajingan. Lalu apa? Aku akan membunuh seluruh keluargamu satu persatu. Hanya dengan begitu, aku bisa melampiaskan kebencianku. Apa yang kamu berikan padaku? Cemalos poin. Apa itu? Tiket untuk mengantarmu ke neraka, untuk meminta maaf kepada mereka. Tuan, apa yang terjadi? Dia tidak kuat minum, dia mabuk. Tuan. Adik, sudah larut, mari kita pulang. Tuan. Ini juga tidak keracunan. Tuan. Yang Xiao, kamu baik-baik saja? Aku melihat kalian buru-buru pergi, jadi aku mengikuti. Tidak apa-apa, tapi Lin Xiaotian. Dia tidak akan bertahan sampai besok. Kamu masih bisa hidup keluar dari kediaman Perdana Menteri. Besok belum tentu, kasus korupsi dan pembunuhan pedagang. Semuanya terkait dengan kediaman Perdana Menteri, kita harus segera mengumpulkan bukti. Untuk menghadap raja. Aku sudah mendapatkan sebuah buku catatan. Di mana kamu mendapatkannya? Tadi mereka tidak mengizinkan masuk. Aku terpaksa menyuruh orang menyusup ke kediaman Perdana Menteri dan secara tidak sengaja mendapatkannya. Bagus, sekarang kita langsung menghadap raja. Tidak baik, Tuan. Tuan sudah meninggal, buku catatan juga hilang. APA, Tuan minum dengan Yang Xiao. Tidak mengizinkan kami mendekat, aku merasa tidak benar, pergi memeriksa. Hasilnya buku catatan hilang, pelayan yang merawat tadi mengatakan. Tuan meninggal secara tiba-tiba. Pasti itu perbuatan Yang Xiao. Hal ini tidak boleh diketahui raja. Tapi mereka sudah pergi menghadap raja. Sekarang hanya bisa bertaruh nyawa. Lapor. Qin Xiangyu dan Yang Xiao meminta bertemu. Sialan, bicaralah besok. Laporan, pasukan pengawal memberontak, Perdana Menteri memimpin pasukan menyerang. APA, Perdana Menteri memberontak? Perdana Menteri, mengapa kau memberontak? Mereka membawa bukti untuk mengadukan ke Kaisar, tunggu besok. Semuanya terlambat, aku adalah ahli pertama dari Dachu, Kaisar kecil. Lebih baik bunuh diri, daripada aku yang melakukannya. Siap. Orang ini sangat kuat, mungkin aku pun bukan lawannya. Yang Xiao hari ini pasti akan kukuliti hidap-hidap. Ahli besar ini benar-benar buruk, di istana sudah tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Yang Xiao. Qin Xiangyu. Untuk apa kalian merencanakan begitu banyak? Tunggu aku naik tahta. Kalian akan mati di tanganku. Benarkah? Belum tentu. Yang Xiao, ayahmu dulu. Juga orang yang sangat terkenal di ibu kota. Akhirnya mati di tanganku. Hari ini kau juga tidak akan bisa lolos dari nasib ini. Tidak masalah, anakmu sudah kuracuni sampai mati. Selanjutnya aku akan membunuhmu sendiri, orang tua sialan ini. Lihat, Kari Mati, Hang Kirken Tangon Dan Kaki Marika Semua. Serang. Kaisar, beberapa ahli di sampingmu sudah kalah. Kau masih belum menyerah? Katakan, kau sudah selesai bermain kungfu. Cari mati. Tunggu, beri aku 5 napas waktu. Baik, lihat apa trikmu. Kau masih membawa benda kesel ini. Tidak akan melukai oleh besar sedikit pun. Benarkah? Hei ahli besar. Orang tua sial ini. Cepat berlutut dan menyerah, atau yang berikutnya mati adalah kau.
berlutut dan menyerah. Jangan, aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah. Kerja bagus Yang Xiao, hari ini aku akan mengangkatmu sebagai Jenderal Penjaga Negara. Terima kasih atas kebaikan Kaisar, tapi keinginanku adalah pergi berkelana dengan 2 orang kekasihku. Jadi aku tidak akan menemani kalian dulu. Permaisuri, Jenderal Besar dia. Wanita, benar-benar merepotkan. Kau masih tidak takut merepotkan. Maka malam ini, aku akan menyelesaikan masalah besarmu ini. Malam ini, aku akan membunuhmu.